Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4076 sampai dengan bab 4100 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4076 Peter Cervantes mengucapkan kata, lakukan, dengan sangat keras, sangat istimewa, dan sangat bertekad. Tentunya dengan rasa yang berbeda, banyak hewan yang tertawa mendengarnya. Tapi Peter Cervantes sendiri memiliki ekspresi tenang, seolah-olah semua yang dia katakan adalah kata-kata biasa. Dia tampak percaya diri, dan langsung mengabaikan keberadaan Harvey York. Mandy Zimmer bahkan tidak memandang Peter Cervantes, tetapi memandang Harvey York dengan dingin dan berkata, apakah kamu kenyang? Pergilah jika kamu sudah kenyang. Adegan ini membuat pelayan cantik itu marah, awasi bau, kamu apa yang kamu pura-pura. Sao Wang muda mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, dan kamu masih terlihat seperti gadis cantik yang menyendiri. Apakah menurutmu dagingmu sangat berharga? Biarkan saya memberitahu Anda, ketika Sao Wang marah, konsekuensinya adalah konsekuensinya. Ini sangat serius. Hei, jangan bicara omong kosong, jangan mengancam orang, dan bersikap lembut dengan wanita cantik. Peter Cervantes melambai pada pelayan cantik itu, lalu menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya, tampak masih mengobrak-abrik Harvey York dari Piglet Cabaget Fish sambil tersenyum. Tuan, saya naksir wanita Anda. Silakan makan dengan cepat, dan kamu akan keluar setelah selesai. Lagi pula, kamu tidak tahan dengan wanita cantik seperti itu. Men, kamu harus sadar diri. Tanda seru petik 2. Saat berbicara, Peter Cervantes mengeluarkan kunci mobil Porsche dan kartu akses untuk Jinling Manor Villa dan melemparkannya ke depan Harvey York. Adegan ini membuat sekelompok teman rubah tertawa terbahak-bahak. Apa yang bergulir? Ini bergulir. Hanya bajingan ini di depannya, dia tidak mampu membeli barang-barang ini setelah berjuang selama 800 tahun. Di masa lalu, ketika sesuatu seperti Peter Cervantes muncul, biasanya akan membuat pria takut. Bagaimanapun, pria dengan sedikit pengalaman sosial akan mengerti. Pria yang memiliki ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti. Dan pelayan cantik itu juga memandang Harvey York dengan jijik. Belum lagi pengunjung lainnya, semuanya memiliki ekspresi schadenfreude. Semua orang ingin melihat bagaimana reaksi pria yang tampaknya tidak berguna ini selanjutnya. Harvey York memakan suapan terakhir dari acar ikan itu dengan acuh tak acuh. Setelah bersendawa, dia mengeluarkan tisu dan menyeka sudut mulutnya. Melihat Harvey York bahkan tidak menatapnya, mata Peter Cervantes membeku sesaat, lalu dia mengulurkan tangannya dan menepuk wajah kanan Harvey York dengan senyum main-main di wajahnya. Wah, kamu tidak mengerti apa yang saya katakan, atau apa yang saya maksud. Wanitamu sangat cantik, aku sangat iri, cemburu, dan benci. Ketika saya iri, cemburu, dan benci, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu tidak keluar sekarang? Kata-katanya acuh tak acuh, penuh ancaman, mendominasi dan menakutkan. Harvey York berkata dengan ringan, Anda memukul wanita saya dan menamparkan wajah saya. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Konsekuensi. Mendengar ini, Peter Cervantes tersenyum, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku benar-benar ingin tahu apa konsekuensinya. Apakah mungkin, kamu berani memukulku? Setelah mengatakan ini, sekelompok teman yang hadir semua tertawa. Hanya Peter Cervantes yang selalu mengancam orang lain, kapan ada orang yang berani mengancam Peter Cervantes? Mungkinkah matahari telah terbit di barat hari ini? Harvey York berkata dengan ringan, saya orang yang beradab, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada istriku, lupakan saja. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4077 mendengar kata-kata Harvey York, penonton tidak bisa berhenti diam. Semua orang memandang Harvey York dengan ekspresi tercengang, dan beberapa orang hanya bisa menggaruk telinga mereka, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Lagi pula, kata-kata yang keluar dari mulut Peter Cervantes akan membuat semua orang merasa sangat normal. Tapi keluar dari mulut bajingan yang muncul entah dari mana, itu hanya fantasi, kan? Peter Cervantes tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia mencibir dan berkata, ini menarik, sudah lama sekali tidak ada yang berani begitu sombong di hadapanku. Meskipun kamu bukan yang pertama, kamu pasti yang paling menarik. Jadi, berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, lalu keluar. Harvey York mengangguk dan berkata, oke, tambahkan 3 kepala lagi, berlutut. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi wajah Peter Cervantes menjadi lebih intens. Apakah gelandangan ini tahu dengan siapa dia berbicara?
Tuan Muda Cervantes, orang ini tidak memberimu wajah. Kamu sebenarnya ingin Tuan Muda Cervantes bersujud 3 kali. Kecuali kamu menjadi kuburan. Tuan Muda Cervantes, anak ini memiliki mulut yang keras, sepertinya Anda harus memberi tahu dia. Bagaimana Anda menulis kata-kata, surga itu tinggi dan bumi itu tebal. Sekelompok teman rubah dan anjing semuanya berteriak, dengan sikap menonton yang menyenangkan dan tidak takut akan hal-hal besar. Peter Cervantes mendengar ejekan semua orang, dan merasa semakin malu. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata dengan dingin, "Bajingan, jangan beri muka, aku akan menamparmu sampai mati." Setelah dia selesai berbicara, dia menamparnya, akan membuat hidung Harvey York memar dan bengkak. Namun, segera setelah tamparannya menyebar, dia melihat pukulan backhand Harvey York, dan yang terakhir datang lebih dulu. Retakan. Ada suara nyaring, wajah Peter Cervantes sakit, matanya menjadi gelap, dan seluruh orang sedikit bingung. Dia sangat besar, dan dia adalah satu-satunya yang menamparkan orang lain. Kapan dia ditampar oleh orang lain? Sebelum Peter Cervantes bisa bereaksi, Harvey York tidak berhenti, tetapi mengambil Lafitte yang berusia 82 tahun. Kemudian, dengan keras, pukulan itu mengenai dahi Peter Cervantes. Botol anggur meledak terbuka dalam sekejap, dan anggur itu tumpah ke tanah. Peter Cervantes diselimuti minuman keras di sekujur tubuhnya, darah menetes dari dahinya, dan dia dalam rasa malu yang tak ada habisnya. "Apa?" Sekelompok wanita cantik berteriak, dan beberapa pria berpakaian Cina tiba-tiba berubah warna. Beraninya seseorang menamparkan wajah Peter Cervantes lalu meledakkan kepalanya. Mandy Zimmer sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Harvey York akan menjadi blockbuster jika dia tidak membuat suara. Perkembangan masalah ini benar-benar tidak terduga baginya. Ada riak di hatinya lagi, Harvey York masih Harvey York yang sama. Saat berikutnya, Harvey York menendang Peter Cervantes di meja makan di belakangnya dengan tendangan menjijikan. Tiba-tiba, suara kelereng menghantam tanah keluar, dan cangkir-cangkir itu berantakan. Harvey York berkata dengan ringan, "Pergi." Kaki Harvey York tidak berarti menunjukkan belas kasihan, Peter Cervantes berteriak dan berguling di sisa makanan. Beberapa teman rubah dijatuhkan ke tanah olehnya, semuanya sangat malu. Ada keheningan di warung makan di Jinling, dan semua orang tercengang. Sulit bagi semua orang untuk membayangkan adegan ini, melihat ekspresi Harvey York yang penuh keheranan. Setiap orang adalah orang yang peka. Jika tidak ada yang lain, pakaian Peter Cervantes setidaknya $1 juta. Orang-orang seperti itu, baik besar atau muda atau generasi kedua, pasti termasuk kalangan atas. Orang seperti itu dapat ditantang oleh orang seperti Harvey York yang melihat bagaimana cara menggantung sutra. Mandy Zimmer sedikit mengernyit, tetapi dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menemukan seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4078, Bajingan, kamu berani memukulku. Pada saat ini, Peter Cervantes menutupi wajahnya dan terhuyung-huyung. Dia menatap Harvey York, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu ditakdirkan. Kamu sudah selesai." Pada saat ini, beberapa teman rubah dan teman anjing juga menyeka rambut berkilau di atas kepala mereka, dengan ekspresi wajah sapi di wajah mereka. Lydia memandang Harvey York dan Mandy Zimmer dengan jijik. Rupanya mereka mengira mereka berdua sudah mati. Pelayan cantik juga dengan cepat memanggil lebih dari selusin pria berjas, yang seharusnya menjadi penjaga keamanan restoran. Harvey York bahkan tidak melihat orang-orang ini, tetapi menyesap teh di atas meja dan berkata dengan tenang, "Sekarang Anda masih memiliki kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, jika tidak, saya khawatir tangan Anda akan terluka." Tidak berguna. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir mencemooh. Semua orang tidak berpikir bahwa seseorang seperti Harvey York yang terlihat seperti sutra gantung memiliki kemampuan untuk menamparkan wajah generasi kedua. Lagi pula, di tempat di Jinling ini, itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan sedikit kekuatan dan sedikit keterampilan. Di kota tingkat pertama seperti Jinling, energi, latar belakang, koneksi, kekuatan, dan status adalah segalanya. Harvey York menyinggung generasi kedua ini, dan saya khawatir dia sudah mati. "Bumper, kamu mati." Pelayan cantik itu memiliki ekspresi marah di wajahnya. "Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang Master Cervantes? Apakah Anda tahu siapa Tuan Cervantes itu?" Master Cervantes adalah manajer umum film dan televisi Singmeng di bawah keluarga penggabung Jinling. Dia juga kerabat jauh dari keluarga penggabung Jinling. Sungguh memalukan bagi orang desa sepertimu. Apakah kamu tidak mendengar sepatah kata pun? Di masa lalu, Wang Xietang, Qianyan, terbang ke rumah orang biasa. Pelayan cantik memiliki ekspresi marah di wajahnya. Bagaimanapun, Peter Cervantes adalah orang di lingkaran teratas, dan yang paling penting adalah dia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan keluarga Jinling Joiner yang misterius. Kawat gantung yang memanggilnya melawannya benar-benar keterlaluan. Menempatkannya di wajah yang dikepang jelas merupakan kejahatan pemenggalan kepala.
Mendengar bahwa Peter Cervantes sebenarnya adalah kerabat jauh dari keluarga penggabung Jinling dan manajer umum film dan televisi Singmeng, banyak orang yang hadir tersentak. Sudah berakhir, anak bodoh ini mungkin akan dipukuli sampai mati. Adapun wanita cantik ini, jika dia tidak dimanjakan beberapa kali, saya khawatir masalah ini belum selesai. Semua orang berpikir begitu, dan banyak orang memandang wajah cantik Mandy Zimmer dengan rasa kasihan di wajahnya. Hanya mungkin status Peter Cervantes terlalu tinggi, dan betapapun cantiknya Mandy Zimmer, tidak ada gunanya orang-orang ini mengambil risiko menyinggung Peter Cervantes dan datang menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Namun, Harvey York tampak acuh tak acuh dan tenang. Tapi ketenangan semacam ini tampaknya bagi banyak orang, itu adalah kepura-puraan menggantung sutra. Menikmati kekaguman semua orang, melihat wajah cantik Mandy Zimmer, Peter Cervantes menutupi wajahnya, berjalan ke Harvey York dengan arogan, dan berkata sambil mencibir, "Bajingan, beraninya kamu memukul kepalaku. Kamu ada benih. Sudah kubilang, tidak ada yang berani memperlakukanku seperti ini di Jinling. Kamu adalah yang pertama dan terakhir. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah benih yang sangat. Tapi aku harus memberitahumu, harga memiliki benih sangat tinggi. Kamu mati. Sebaiknya kamu berlutut dengan patuh, singkirkan tangan itu. Memindahkan saya, dan kemudian mengirim wanita Anda ke tempat tidur saya, dan biarkan saya bersenang-senang selama beberapa hari. Jika tidak, Anda akan bernasib buruk. Meskipun masyarakat hukum raja, saya mungkin tidak berani membunuh Anda, tapi aku pasti bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4079. Pada saat ini, Peter Cervantes menunjukkan wajah sebenarnya dari pria dan wanita yang menggertak. Saat kata-katanya jatuh, beberapa teman datang dengan botol bir, semuanya tampak siap untuk meledakkan kepala Harvey York. Wajah cantik Mandy Zimmer dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani main-main, percaya atau tidak, aku akan melapor ke pejabat." "Ke pejabat?" Pelayan cantik itu mencibir. "Jika reporter itu berguna, kami akan menulis kata raja secara terbalik. Sudah kubilang, semua kantor polisi adalah saudara kita. Master Cervantes, jangan bilang kamu pergi ke reporter. Bahkan jika kamu pergi untuk memohon, tidak ada gunanya kakek memberi tahu nenek." "Mandy, tidak apa-apa, aku akan menangani masalah ini." Harvey York menghentikan Mandy Zimmer yang akan menelepon, dan matanya jatuh ringan pada Peter Cervantes. "Sepertinya kamu benar-benar siap untuk melepaskan kesempatan untuk meminta belas kasihan." Peter Cervantes mencibir dan meludahkan darah ke tanah. "Biarkan aku memohon belas kasihan. Apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Benarkah? Apakah aku tidak layak?" Harvey York dengan santai mengeluarkan kartu nama dari tangannya, menjentikannya, dan meletakkannya di dahi Peter Cervantes. "Apakah itu layak sekarang? Haha, kamu mempermalukan dirimu sendiri." Peter Cervantes mendengus dingin dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya. "Apa ini? Kartu nama? Benda ini membuatmu memenuhi syarat untuk menginjakku. Kamu pikir kamu siapa? Pangeran atau putra tertua?" Pelayan cantik itu juga berkata dengan sinis, "Kamu ingin menakut-nakuti Tuan Muda Cervantes hanya dengan kartu nama. Apakah kamu pikir kamu adalah protagonis dari serial TV idola?" Tanda tanya petik 2. Peter Cervantes mengambil kartu nama di dahinya dengan jijik, dan hendak merobeknya. Namun, ketika dia hendak merobeknya, sudut matanya jatuh ke kartu nama. Tetapi begitu dia melihat kartu nama itu, seluruh orangnya gelisah, seolah-olah dia telah memasuki musim dingin Juni yang dingin dalam sekejap. 3 kata sederhana Alexa Joyner membuat Peter Cervantes merasa kedinginan. Kartu nama Alexa Joyner. Dan itu dibuat secara khusus, jenis yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Peter Cervantes tampak tidak percaya. Dia bergidik ketika dia mengambil kartu nama dan melihatnya, dari awal sampai akhir, melihat lagi dan lagi, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Tapi semakin dia melihat, semakin pucat wajahnya. Karena hal ini nyata. Kesadaran ini membuat punggung Peter Cervantes basah dengan swoosh, dan keringat dingin langsung turun dari pipinya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Masalah besar hari ini. Pada saat ini, Peter Cervantes tidak sabar untuk menghapus adiknya. Karena hal inilah yang menunda banyak hal, jadi dia benar-benar memprovokasi orang yang tidak bisa dia provokasi. Harvey York terus meminum teh jelai dan berkata ringan. "Ada apa? Tuan Muda Cervantes tidak tahu hal ini." Ditempatkan di desktop. Benda ini mewakili kehendak mutlak Alexa Joyner, dan juga mewakili bahwa Harvey York adalah tamu terhormat keluarga Jinling Joyner. Siapa Alexa Joyner? Di mata banyak orang, dia adalah wanita tertua dari keluarga Jinling Hoffman, dan ada banyak kelompok perusahaan di bawah namanya. Tapi Peter Cervantes tahu lebih banyak, yaitu, Alexa Joyner memiliki nama panggilan yang disebut peri Cilian. Apa itu pelatihan merah? Ular berbisa legendaris yang bisa menggigit sampai mati. Menyinggung orang yang dilindungi oleh peri Cilian. Ingin mencari kematian. Terus terang,
Hubungan yang tidak signifikan antara dia dan keluarga penggabung Jinling, dibandingkan dengan kartu nama ini, adalah 108.000 mil jauhnya. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 4080 Peter Cervantes tidak mengerti mengapa Harvey York begitu muda, dia tampak seperti sutra gantung pada pandangan pertama, bagaimana dia bisa mendapatkan kartu nama ini dari Alexa Joyner. Dia tidak menyerah, berpikir bahwa Harvey York mungkin telah mengambil kartu nama ini dari suatu tempat, dan kemudian berpura-pura. Dia mengertakkan gigi dan membuat panggilan telepon, lalu menggigil seluruh. Alexa Joyner hanya memiliki satu kalimat. Itu Harvey York adalah teman baiknya. 3 kata sederhana ini membuat Peter Cervantes merasa bahwa dunia berputar, dan keberuntungan dan harapan terakhir hancur pada saat ini. Dia menutup telepon, dan tanpa memikirkannya, dia berlutut di tanah dengan pop. Penonton terkejut. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kapan kawat gantung memiliki kemampuan untuk membuat Peter Cervantes berlutut secara langsung? Tuan Muda York, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Mataku yang tidak tahu Gunung Tai, kamu banyak orang, beri aku cara untuk hidup. Tolong, semuanya salahku, salahku. Sambil berbicara, Peter Cervantes menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, dan kemudian menamparkan kepalanya beberapa kali ke tanah. Hanya dapat dikatakan bahwa dia sangat jelas bahwa jika Harvey York tidak puas, hidupnya akan sulit untuk dilindungi. Tuan Muda York, saya mohon, beri saya kesempatan. Dia tahu betul bahwa jika Harvey York tidak puas, konsekuensinya akan serius. Semua pengunjung di restoran merasakan mata yang tumpul, dan ketika mereka menonton adegan ini, mereka tidak tahu harus menunjukkan apa. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York begitu sombong. Hanya membuang kartu nama memiliki energi seperti itu. Bahkan wajah cantik Mandy Zimmer pun penuh kejutan, rupanya tak terduga, bahwa apa yang dilontarkan Harvey York secara acak ternyata bisa membuat Peter Cervantes langsung berlutut. Bagaimanapun, Peter Cervantes adalah seorang pria dari keluarga penggabung Jinling. Pelayan cantik itu bahkan lebih bingung. Dia menarik Peter Cervantes, yang sedang berlutut di tanah, dan meraung dengan suara serak, Tuan Muda Cervantes, ada apa? Bagaimana kamu bisa berlutut pada orang yang tidak berguna seperti itu? Ini adalah gelandangan. Seorang warga negara, kenapa dia berlutut padanya? Kamu bajingan. Peter Cervantes menamparkan wanita itu ke tanah dan menendangnya beberapa kali secara bersamaan. Jika kamu berani memfitnah Tuan Muda York lagi, aku akan membunuhmu dulu. Saat berbicara, Peter Cervantes merasa air matanya akan keluar. Ini adalah saat yang kritis. Pada saat kritis ini, wanita ini masih menyinggung Harvey York. Untuk apa ini tidak mencari kematian? Pelayan cantik itu bahkan lebih memar saat ini, dan dia jatuh ke tanah dengan ekspresi sedih. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Tuan Muda Cervantes, bukankah Anda sangat arogan? Apakah kamu tidak akan menghapus salah satu tangan saya dan membiarkan saya mengirim wanita saya kepada Anda untuk membuat Anda tertawa? Apa? Sudah tidak enak lagi. Tuan Muda York, saya salah. Saya benar-benar salah. Peter Cervantes terus bersujud dan meratap saat ini. Tolong, perlakukan aku seperti kentut. Tolong, beri aku hidup dan kesempatan. Kakak ipar, aku salah, aku benar-benar salah. Aku tidak akan pernah menggertak pria dan wanita lagi. Aku berjanji di masa depan, aku pasti akan menjadi orang baik, dan aku bisa menyapu jalanan setiap hari. Peter Cervantes memiliki sikap yang berubah. Dia tahu betul bahwa jika Harvey York tidak puas, bahkan jika Harvey York tidak mengambil tindakan, Alexa Joyner dapat mengebirinya. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 4081 melihat Peter Cervantes berlutut di tanah, dia menamparkan dirinya sendiri dan bersujud lagi. Semua orang yang hadir merasa sangat sulit bernapas, dan wajah mereka kusam. Semua mata tertuju pada Harvey York, dengan pertanyaan dan rasa malu. Baru saja semua orang masih mengejek Harvey York karena menjadi sampah, dan hari ini pasti akan berakhir. Anda tidak hanya akan kehilangan hidup Anda, tetapi Anda juga akan kehilangan seorang wanita. Tapi dalam sekejap mata, dia menamparkan wajah semua orang. Karena Peter Cervantes terbaring di tanah seperti anjing, dia hampir menggonggong beberapa kali. Sekarang pikirkan, betapa konyolnya adegan ini. Pelayan cantik itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani keluar. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa Peter Cervantes akan benar-benar takut pada Harvey York, yang terlihat seperti bajingan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang diwakili oleh kartu nama yang baru saja dilihat Peter Cervantes? Identitas macam apa Harvey York ini? Sebenarnya memiliki kualifikasi untuk membiarkan Peter Cervantes berlutut secara langsung. Ketika Mandy Zimmer mendengar kata-kata, kakak ipar, wajahnya yang cantik menjadi sedikit merah. Kemudian dia melihat kerumunan yang tumbuh di sekelilingnya dan berkata dengan suara rendah, Harvey York, jika tidak, lupakan saja, dia telah meminta maaf. Harvey York berkata dengan ringan, tidak cukup. Jika dia bertemu orang biasa dan bukan saya hari ini, bagaimana dia akan memperlakukan orang biasa itu?
Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan pisau barat ke tanah, dengan acuh tak acuh berkata, Tuan Cervantes, apakah Anda akan datang sendiri? Atau apakah Anda ingin saya yang melakukannya? Peter Cervantes memandangi pisau barat yang dilemparkan ke depannya, dan sudut matanya berkedut hebat. Kemudian dia mengangkat kepalanya, melirik Harvey York, menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak berani mengganggu Tuan Muda York, saya akan melakukannya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil pisau makanan barat dan menusuk telapak tangan kirinya dengan bunyi gedebuk. Darah berceceran. Itu membuat banyak orang terlihat ketakutan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Harvey York tidak hanya menginjak Peter Cervantes dengan mudah, tetapi juga membuatnya membayar harga dengan satu tangan. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ringan, dan melangkah keluar. Kak, tangan kiri yang tertusuk pisau makanan barat langsung patah. Peter Cervantes mengejang kesakitan, tetapi dia tidak berani menukarnya. Harvey York tampak acuh tak acuh, tanpa simpati sedikit pun. Dia tahu betul bahwa jika dia adalah orang biasa, dia akan diinjak-injak menjadi seekor anjing oleh Peter Cervantes hari ini, dan akhirnya akan sangat suram. Wanita juga akan dipaksa untuk tunduk oleh tuan. Jadi untuk orang seperti itu, dia tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Karena hanya dengan cara ini, Peter Cervantes dan yang lainnya akan mengerti bagaimana menulis kata kagum. Hanya dengan begitu Anda akan tahu bahwa Anda tidak dapat menggertak pria dan wanita di masa depan. Fakta juga benar, tendangan Harvey York membuat sisa dendam di mata Peter Cervantes sirna. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa menyinggung seseorang seperti Harvey York. Ketika Harvey York membawa Mandy Zimmer dan berbalik untuk pergi, mata Peter Cervantes hanya memiliki ketakutan, dan ada juga semacam kebahagiaan selama sisa hidupnya. Dalam kehidupan ini, Harvey York akan menjadi mimpi buruk Peter Cervantes. Berjalan keluar dari warung makan di Jinling, Mandy Zimmer berencana untuk menemani Harvey York ke pesta ulang tahun Cynthia Zimmer. Tetapi pada saat ini, panggilan darurat datang, dan dia harus segera pergi ke perusahaan untuk rapat. Harvey York akan pergi ke pusat perbelanjaan Jinling untuk mengambil beberapa hadiah untuk Cynthia Zimmer. Pada saat ini, Peter Cervantes, yang terhuyung-huyung, menyusul dari belakang. Dia memegang kotak hadiah yang halus di tangannya dan berbisik, Tuan Muda York, maafkan aku, ini sedikit pikiranku. Terimalah dengan senyuman. Jelas, setelah Harvey York pergi, Peter Cervantes merasa tidak nyaman, jadi dia membawa hadiah berat untuk Joyner Family, berharap Harvey York akan menerimanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4082 Harvey York melirik Peter Cervantes dengan ringan, lalu tersenyum dan berkata, itu dia. Peter Cervantes tertegun sejenak, dan saat berikutnya dia menggertakkan giginya, meletakkan kunci mobil Porsche di kotak hadiah, dan berkata dengan lembut, Yorkshire, saya baru saja menyebutkan Porsche saya kemarin. Saya pikir Anda baru saja datang ke Jinling, jadi Anda mungkin tidak punya mobil. Kamu bisa mengambil mobil ini dan mengendarainya, jangan sopan padaku. Juga, ini nomor telepon saya, jika ada gunanya untuk saudara laki-laki saya di masa depan, selama Anda menelepon saya, bahkan jika itu untuk mencuci toilet dan menyapu jalan, saya akan mati. Peter Cervantes menyerahkan semua barang itu ke tangan Harvey York, lalu kabur. Kiri. Harvey York melihat benda di tangannya, tersenyum tetapi tidak menolak. Dia melihat waktu dan akan membelikan Cynthia Zimmer hadiah ulang tahun. Namun setelah membuka kotak hadiah yang diberikan oleh Peter Cervantes, matanya kembali berbinar. Sepertinya tidak perlu membeli hadiah, ini tepat. Kemudian, Harvey York mengendarai Porsche baru ke gerbang restoran barat di bawah di pusat perbelanjaan Jinling. Tempat ini adalah tempat pesta ulang tahun Cynthia Zimmer. Tidak ada waktu untuk membaca pesan yang mulai dikirim Cynthia Zimmer 10 menit yang lalu, Harvey York berjalan cepat ke pintu masuk restoran. Memikirkan keluhan Cynthia Zimmer sebelumnya, Harvey York hanya bisa mempercepat. Kakak ipar ini sangat baik pada dirinya sendiri, jadi dia tidak boleh terlambat untuk pesta ulang tahun yang langka ini. Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, dia datang ke pintu masuk utama restoran. Pada saat ini, ada semburan sorakan di restoran. Harvey York mendongak dan melihat bahwa restoran barat yang awalnya bergaya berubah menjadi lautan bunga dan balon. Sekelompok besar pria dan wanita muda secara spontan berdiri dalam barisan, masing-masing memegang seikat mawar bercahaya di tangan mereka, berseri-seri. Di puncak kerumunan, Anda juga bisa melihat sosok muda, tinggi dan tampan, dengan keagungannya sendiri. Yang paling penting adalah dia memiliki semacam gaya country stick pada dirinya, dan dia terlihat sangat modis, seperti opa di serial TV. Di depan pemuda ini, Cynthia Zimmer terlihat sedikit malu dan jelek. Harvey York mengerti mengapa Cynthia Zimmer terus mengirim pesan kepada dirinya sendiri. Pesta ulang tahun yang bagus berubah menjadi adegan pengakuan dosa besar. Sejauh menyangkut karakter ipar perempuan saya, sudah merupakan kebaikan bagi pihak lain untuk melarikan diri. Retak, pada saat ini, saya melihat pemuda itu memberi isyarat. Segera, saya melihat pria dan wanita muda berbaris, semuanya membuka kotak kecil dari mawar yang bersinar.
Di dalam kotak kecil, cahaya memabukkan berkedip, menyilaukan dan menyilaukan. Berlian, 49, masing-masing 1 karat, sangat berharga. Banyak wanita yang hadir semua berteriak, dan semua orang merasa bahwa adegan ini romantis dan mewah. 49 berlian, masing-masing 1 karat, berjumlah setidaknya 1 juta. Pemuda ini terlalu berani, terlalu romantis. Apakah kamu tahu siapa pemuda kaya ini? Dia adalah putra dari ketua Jinling Songtian grup kami, Raoul Han. Orang seperti dia paling membutuhkan uang. Seseorang yang hadir mengenali identitas pemuda itu, dan segera berseru. Grup Zongtian di Jinling mungkin tidak dianggap sebagai grup teratas di negara ini, tetapi grup tersebut diperkirakan memiliki modal puluhan miliar, yang dapat dianggap sebagai raksasa lokal. Dan Raoul Han, sebagai putra mahkota grup Zongtian, memiliki sejumlah kekayaan. Pasti suatu kehormatan besar bisa menjadi wanita yang disukainya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4083 Raoul Han adalah teman sekelas kuliah Cynthia Zimmer, tetapi ketika Cynthia Zimmer bertemu dengannya saat belajar di Bakut, dia sangat rendah hati. Tapi kali ini Cynthia Zimmer datang ke Jinling, dan kebetulan itu adalah pesta ulang tahun. Raoul Han yang diundang tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Jadi dia akan menempatkan wanita yang didambakan ini ke dalam ruangan secara semi-kompulsif. Oleh karena itu, ada adegan romantis di pesta ulang tahun ini. Jeritan dan seruan di sekitar membuat senyum Raoul Han sangat percaya diri. Dia tidak percaya bahwa ketika dia menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan uang, tidak ada wanita yang bisa menolak romansa seperti itu. Bahkan Cynthia Zimmer yang diduga berlatar belakang 10 besar keluarga besar pun tak pernah bisa menolak. Cynthia, ketika kita memiliki banyak teman sekelas, aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Raoul Han memegang sekuntum mawar di tangannya, dan berjalan di depan Cynthia Zimmer dengan ekspresi tekad, tapi hari itu tidak berhasil. Ketika saya bersiap ketika Anda mengucapkan kata-kata ini, Anda meninggalkan Bakut. Untungnya, pernikahan 1000 mil adalah seutas benang, dan kami bertemu lagi di Jinling. Omong-omong, wajah Raoul Han yang agak tampan, selain bersemangat dan mendamaikan, juga memiliki sentuhan ketamakan yang nyaris tidak disembunyikan. Tentu saja, ekspresi ini disalahpahami oleh semua orang yang hadir sebagai orang yang penuh kasih sayang. Jadi semua orang yang hadir penuh kekaguman. Semua orang merasa bahwa adegan di depan mereka adalah bakat yang nyata. Banyak orang bahkan merasa bahwa hanya Cynthia Zimmer yang layak untuk Raoul Han. Dan beberapa wanita yang awalnya tertarik pada Raoul Han semuanya kesal saat ini. Lagi pula, ada banyak wanita cantik di usia ini, tetapi yang kaya dan muda tidak cukup. Setelah Cynthia Zimmer menempati posisi teratas, peluang semua orang untuk mengandalkan orang kaya dan muda untuk naik ke puncak akan sedikit berkurang. Pada saat ini, ada seorang wanita dengan wajah yang mirip dengan Raoul Han. Dia berjalan ke Cynthia Zimmer dan memegang lengannya untuk berbicara. Cynthia, kamu sangat senang. Kakakku tidak pernah begitu baik kepada siapapun. Tapi sejak dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama di sekolah, dia memikirkanmu setiap hari. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Dia tulus. Harvey York melihat pemandangan ini dan tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, dia tidak langsung bergegas, jika Cynthia Zimmer menyukai pria ini sendiri, maka sebagai saudara ipar, akan sulit baginya untuk melawan bebek Mandarin. Tentu jika Cynthia Zimmer sangat jijik dengan Raoul Han ini. Kemudian Harvey York tidak akan membiarkan kucing atau anjing di pinggir jalan mengganggu adik iparnya. Pada saat ini, Raoul Han berlutut di depan Cynthia Zimmer dengan satu lutut dengan mawar di tangannya, di bawah perhatian semua orang. Cynthia, sejak kita bertemu di Bakut University, ada banyak kemenangan di dunia. Setelah itu, meskipun kamu dipindahkan ke Mordu, apakah kamu tahu itu? Orang-orangmu pergi, dan hatiku ikut bersamamu. Kamu bisa mengundangku ke pesta ulang tahunmu hari ini, tahukah kamu betapa bahagianya aku? Aku tahu, kamu mengerti hatiku. Jadi, Cynthia, beri aku kesempatan. Karena itu, ekspresi Raoul Han penuh dengan emosi. Berjanjilah padaku, tetaplah bersamaku, aku akan memberimu kebahagiaan. Kebahagiaan di paruh kedua hidupmu. Mendengar kata-kata Raoul Han, semua wanita di tempat kejadian berteriak, dengan sikap yang sangat romantis dan mendominasi. Kemudian, tanpa menunggu Cynthia Zimmer berbicara, puluhan orang yang hadir serentak berkata, janji dia. Janji dia. Janji dia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4084, Raoul Han, terima kasih atas semua yang kamu lakukan hari ini. Wajah cantik Cynthia Zimmer dingin saat ini, yang paling dia benci adalah seseorang memperlakukannya seperti ini. Seolah ingin menculiknya. Karena itu, untuk Raoul Han, yang datang ke pesta ulang tahun dan mengaku secara misterius, dia tidak memiliki niat baik sama sekali. Chen Shao, kamu harus memberikan barang-barang ini kepada wanita yang kamu cintai. Cynthia Zimmer berbicara dengan hati-hati, sehingga Raoul Han tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan topik pembicaraan. Aku sudah punya kekasih. Jadi, kita tidak cocok. Meski kondisi Raoul Han sangat baik, dia tinggi dan tampan.
Tapi Cynthia Zimmer sudah memiliki seseorang di hatinya, jadi dia tidak bisa mengakomodasi orang lain sama sekali. Wajah cantik saudara perempuan Raoul Han, Gisela Han, berubah pada saat ini, dan dia berkata dengan cemas, Cynthia. Kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata ini untuk menolak saudaraku hanya karena kamu malu. Pergi ke Mordu. Kamu melewatkan kesempatan seperti itu, dan kamu tidak akan pernah bertemu pria sebaik itu lagi dalam hidupmu. Raoul Han berkata dengan tenang, Cynthia, jangan malu-malu, kamu bagaimana bisa ada pria yang kamu suka. Bahkan jika ada, pria ini hanya bisa jadilah aku, hanya aku yang layak untukmu. Jadi, jangan tolak aku, oke? Cynthia Zimmer mengerutkan kening dan berkata, Raoul Han, aku ulangi, kita hanya teman sekelas biasa. Dan aku punya kekasih. Yang paling penting adalah hari ini adalah pesta ulang tahunku. Apakah pantas bagimu untuk datang ke sini di pesta ulang tahunku? Raoul Han tersenyum, dan tidak berkompromi karena kata-kata Cynthia Zimmer, Cynthia, ini karena hari ini adalah hari ulang tahunmu yang akan aku akui di depan umum. Karena, ini bisa membuktikan kalau aku sangat menyukaimu. Dan aku adalah hadiah ulang tahun terbaik yang Tuhan berikan padamu. Setelah kita berkencan, grup Zongtian akan menjadi milik kita. Setelah kita menikah, aku bahkan bisa pulang dan menjadi suami rumah, membawa semua anggota grup Zongtian ke depan. Aku akan meninggalkanmu untuk mengurus miliaran aset, oke? Semua orang sekali lagi terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tuan Muda Han juga sangat mencintai wanita ini. Baginya, dia mampu menyerahkan puluhan miliar kekayaan bersihnya, dan dia bersedia menjadi suami rumah. Berapa banyak pria dalam waktu yang dapat melakukan ini untuk wanita? Gisela Han sangat gembira sehingga dia menangis saat itu, Cynthia, kamu sangat beruntung. Kamu benar-benar menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan terakhirmu. Ya, untuk bisa mendapatkan cinta Tuan Muda Han, kamu akan berasal dari Jinling mulai sekarang. Tuan, berjanjilah padanya, tidak, menikahlah dengannya. Murid-murid lain juga bertepuk tangan dan berkata dengan keras, ya, nikahi dia, nikahi dia. Cynthia Zimmer terdiam, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Raoul Han, tidak bisakah kamu mengerti kata-kata orang? Aku punya kekasih, dan aku tidak mencintaimu. Ketika dia selesai berbicara, dia akan berbalik dan pergi. Tapi saat ini, beberapa pria berjas keluar, menghalangi jalan Cynthia Zimmer. Adegan ini membuat wajah Cynthia Zimmer semakin jelek. Raoul Han, apa maksudmu? Apakah kamu akan memaksanya? Raoul Han tersenyum, melambai pada pria berjas dan berkata, kalian, pergi saja ke gerbang dan jaga. Ini adalah pesta ulang tahun Cynthia kesayanganku, dan ini yang paling romantis dalam hidupnya. Suatu hari nanti, bagaimana kamu bisa keluar untuk membuat adegan yang buruk? Beberapa pria berjas mencibir ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian mundur ke pintu masuk aula. Dan wajah Cynthia Zimmer langsung dingin. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Raoul Han begitu tak tahu malu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4085 Harvey York sedikit mengernyit pada adegan ini, dan kemudian dia maju selangkah. Cynthia Zimmer tidak hanya menolak cinta Raoul Han, tetapi juga dianiaya. Pada saat ini, Harvey York, sebagai saudara ipar, secara alami tidak dapat menontonnya tanpa daya. Hanya saja Harvey York baru saja mengambil langkah, dan pria berjas yang baru saja menghentikan Cynthia Zimmer menghalangi jalannya. Seorang pria berjas dengan tinggi hampir 1,9 meter memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan dingin, apakah Anda tidak melihat Tuan Muda Han menunjukkan cintanya? Dia membantu Harvey York dan menyuruhnya menyingkir. Harvey York berkata dengan dingin, Cynthia Zimmer adalah saudara perempuan saya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk tidak mengizinkan saya masuk? Saudari, pria berjas itu mencibir. Tidak masalah jika saudaramu berciuman atau melakukannya, tetapi itu tidak berguna. Tidak ada yang bisa menghancurkan pacaran ini. Jika kamu ingin masuk, kecuali Tuan Muda Han menahan kecantikannya. Mata Harvey York sedikit menyipit, dia berkata dengan dingin, minggir. Yoho, apakah kamu marah? Sepertinya kamu bukan saudara laki-laki Nona Zimmer, tetapi kekasih yang dia katakan. Apakah kamu merasa wanitamu sedang dikejar orang lain? Aku telah dihina, martabatku telah dilanggar. Pria tampan berjas itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tapi percuma. Kalau kamu merasa tidak nyaman, pukul saja tembok itu sendiri, jangan datang kepada kami untuk membuat masalah. Jelas, sebagai kapten keamanan grup Zongtian, pria berjas 1,9 meter ini sangat percaya diri. Bagaimanapun, hari ini Raoul Han telah memberinya tugas kematian, yaitu, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke restoran. Karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun memasuki restoran dengan santai. Ketika mereka mendengar percakapan antara kedua belah pihak, pria berjas lainnya juga memiliki senyum di wajah mereka. Dilihat dari keinginan Harvey York, mereka salah mengira Harvey York adalah kekasih Cynthia Zimmer, dan mungkin mereka masih bersama. Wanita sendiri didambakan oleh pria lain, tetapi sebagai pria tidak berdaya, apakah ada drama yang lebih menarik di dunia daripada ini?
Harvey York sedikit mengernyit dan berkata-kata demi kata, minggir. Tidak bisakah kamu mengerti kata-kata orang? Kapten keamanan yang tingginya 1,9 meter menatap. Sudah kubilang, Tuan Muda Han sedang berbisnis, jangan membuat masalah. Ketika dia menjatuhkan wanita ini, kamu harus masuk dan masuk lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengacaukanmu. Selama percakapan, Kapten keamanan He juga meremas jari-jarinya dan membuat suara, makanan ringan, isyarat mengancam Harvey York. Retakan. Harvey York tidak terbiasa dengannya, dan tidak repot-repot melanjutkan omong kosong. Dia menamparkan kapten keamanan secara langsung dan menamparkan kapten keamanan ke tanah. Paslap, setelah satu tamparan, Harvey York melakukan 2 pukulan forehand dan backhand. Beberapa pria berjas yang tersisa juga ditampar ke tanah. Semua dari mereka gemetar seluruh, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak menyangka Harvey York terlihat seperti orang biasa, tetapi dia begitu kuat sehingga satu tamparan saja akan melenyapkan mereka. Adegan ini membuat pria berjas ini terlihat luar biasa. Harvey York menendang pria berjas ini satu persatu, lalu berjalan langsung ke lobi restoran. Pada saat ini, ada sorakan di mana-mana di aula yang awalnya dibuat sebagai tempat pesta ulang tahun. Terlepas dari perlawanan dan penolakan Cynthia Zimmer, Raoul Han berteriak berulang kali, "Cynthia, berjanjilah padaku." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4086, jika Anda tidak setuju dengan kata-kata saya tidak akan bangun. Saat berbicara, Raoul Han sudah setengah berlutut di tanah. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, dia penuh kasih sayang, dan seluruh pribadinya memiliki postur tidak melihat ke belakang untuk cinta. Sepertinya jika Cynthia Zimmer tidak setuju dengannya, dia akan jatuh ke tanah sampai mati. "Cynthia, cepat dan setuju, apa yang kamu lakukan?" "Ya Pak Han sudah lama berlutut, bagaimana jika lututnya patah?" "Semua orang berlutut, kamu masih tidak setuju, kamu apakah orang ini memiliki hati nurani? Bagaimana jika Tuan Muda Han marah padamu dan menyakiti hatinya, dan ada 3 poin panjang dan 2 poin pendek? Bagaimana kamu bisa seperti ini?" "Aku tidak tahu bagaimana menulis 2 kata." Pada saat ini, lebih dari selusin wanita memarahi Cynthia Zimmer dengan keras, berpikir bahwa wanita ini terlalu naif. Merupakan hal yang menyenangkan untuk diakui oleh pria besar seperti Raoul Han dan Tuan Muda Han. Dia benar-benar menolak lagi dan lagi. "Aku hanya tidak tahu seberapa tinggi langit." Dalam kata-kata mereka, jangan katakan ya, mungkin Anda sudah menanggalkan pakaian Anda saat ini, dan membiarkan Anda mengambilnya dengan sia-sia. Saat Cynthia Zimmer menyaksikan adegan ini, wajahnya yang cantik menjadi lebih pucat. Dia telah melihat banyak keluarga kaya dan berkuasa, dan dia juga dikejar secara sembrono. Tapi ini pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengan bajingan tak tahu malu seperti Raoul Han. Mengandalkan status teman sekelas, dia tidak bermoral dan membiarkan teman sekelas dan teman itu memaksanya bersama. Ini membuat kesan Cynthia Zimmer tentang Raoul Han semakin buruk. Untuk memungkinkan saudara laki-laki saya berhasil merangkul keindahan, dan untuk memungkinkan grup Zongtian berhasil naik ke pohon besar keluarga Zimmer di Mordu. Pada saat ini, Gisela Han bekerja sangat keras. "Berjanjilah padanya, Cynthia, jangan malu-malu, berjanjilah padanya dengan cepat." Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata beberapa kali dan meminta wanita lain untuk terus menekan Cynthia Zimmer. Jelas, mereka semua percaya bahwa selama tekanan itu cukup, seorang gadis kecil seperti Cynthia Zimmer yang tidak memiliki pengalaman sosial harus setuju jika dia tidak setuju. Bagaimanapun, saudaranya Raoul Han adalah pria yang luar biasa sehingga semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Harvey York melangkah maju perlahan, berjalan ke sisi Cynthia Zimmer, tersenyum dan berkata, "Cynthia, maafkan aku terlambat." Cynthia Zimmer melihat kembali ke Harvey York, wajahnya yang cantik sedikit rileks, dan kemudian dia berkata dengan lembut, "Harvey York, kamu terlambat." Jelas, dia baru saja mengirim selusin pesan meminta bantuan, tetapi Harvey York tidak menjawab. Cynthia Zimmer mengira Harvey York tidak akan datang. Sekarang Harvey York ada di sini, dia menghela nafas lega. Dan melihat seorang pria aneh berjalan ke Cynthia Zimmer, berbisik dan tertawa padanya. Raoul Han dan Gisela Han sama-sama tercengang sejenak. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan penjaga keamanan, bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar masuk. Harvey York tersenyum dan berkata, "Ini belum terlambat, saya hanya melihat-lihat di luar. Jika kamu tidak melihat sekilas, kamu tidak akan tahu bahwa beberapa pria bisa begitu tak tahu malu." Cynthia Zimmer mendengus dan berkata, "Oke, kamu masih menonton drama di luar. Aku tidak peduli, kamu bertanggung jawab untuk membersihkan kekacauan ini." "Tidak apa-apa, aku di sini." Harvey York berkata ringan. Meskipun dia hanya saudara ipar Cynthia Zimmer, dia jelas tidak bisa melihat saudara iparnya menderita. Mendengar kata-kata Harvey York, Cynthia Zimmer tertegun sejenak, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dia tahu dia seharusnya tidak memiliki perasaan yang seharusnya tidak dia miliki. Tapi keberadaan Harvey York benar-benar membuatnya merasa aman. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4087, Hei, siapa pria ini? Bukankah dia seharusnya menjadi kekasih si cantik ini? Apakah ini terlalu biasa? Aku tidak tahu dari mana dia berasal, anak desa. Kecantikan kecil, kamu terlihat sangat tampan, burung yang baik harus memilih kayu untuk ditinggali. Mengapa kamu harus menyerahkan dirimu dan menjadi sampah yang tidak bisa di atas meja? Sungguh dengan anak desa seperti itu juga. Bagaimana kamu bisa bahagia dengan kehidupan yang begitu miskin? Itu benar, Tuan Muda Han sangat tampan dan kaya, dan dia berbakti padamu. Kamu harus sangat terhormat. Jelas lebih protektif terhadap Raoul Han. Lagi pula, tahun ini, adalah sifat dunia untuk mencintai kesombongan. Sekelompok wanita cantik memandang Harvey York dengan jijik. Beraninya pria ini berani merebut wanita dengan Raoul Han. Itu hanya berlebihan, bukan? Tetapi melihat seorang pria aneh muncul, dan hubungannya dengan Cynthia Zimmer tampak baik-baik saja, mata Raoul Han menjadi penuh dengan penghinaan. Dia mengambil cek langsung dari tangannya, menulis beberapa angka, dan melemparkannya ke atas meja. 10 juta, ini adalah uang yang tidak dapat diperoleh seluruh keluargamu seumur hidupmu. Keluar dari sini dengan cek ini dan tinggalkan Cynthia Zimmerku. Secara sederhana, langsung, kaya dan berkuasa. Penampilan Raoul Han menyebabkan banyak wanita yang hadir diam-diam memanggil presiden yang mendominasi. Mereka berdua gugup dan bersemangat, dan mereka tidak bisa tidak membayangkan bahwa mereka berada di posisi Cynthia Zimmer di lapangan. Snapet, Harvey York juga mengeluarkan cek, menulis nomor, dan menempelkan cek itu langsung ke wajah Raoul Han. 100 juta, keluar sekarang. 100 juta, persetan. Semua orang tercengang sejenak, masing-masing merasa sedikit linglung, dan memandang Harvey York dengan tak percaya. Bagaimanapun, Raoul Han menghabiskan 10 juta yuan, semua orang bisa mengerti. Yang ini adalah pemilik muda grup Zongtian, dan itu normal baginya untuk memiliki banyak uang. Tapi tidak ada yang mengira Harvey York benar-benar akan mengeluarkan 100 juta, dan dia ingin membiarkan Raoul Han menyingkir. Adegan ini setara dengan langsung memukul wajah Raoul Han di depan publik. Gisela Han mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu saat ini, dan berkata, Hil Udik, lihat pakaianmu, bisakah kamu menambahkan lebih dari $1000? Hanya Anda mengambil 100 juta. Jangan katakan 100 juta, bahkan jika itu kamu. Jika aku bisa mengambil 1 juta, aku akan. Harvey York berkata dengan ringan, jika aku bisa mengambil 1 juta, kamu akan berlutut di tanah dan memanggil ayah. Gisela Han mencibir dan berkata, ayo. Pukul aku dengan uang. Jika kamu bisa mencapai 1 juta, aku akan berlutut dan menyuruhmu jatuh. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan berlutut untukku. Mendengar saudara perempuannya dan Harvey York bertengkar, pada saat ini, Raoul Han juga bereaksi dan berkata dengan mencibir, wah, meskipun saya tidak tahu dari mana Anda berasal. Tapi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang dan melawanku? Kamu harus mendaftar, aku akan melihatnya. Pada akhirnya siapa yang mendukungmu, siapa yang memberimu keberanian. Tapi jangan khawatir, aku memintamu untuk mendaftar, bukan karena aku takut padamu. Itu hanya karena aku pikir orang sepertimu berani bergaul denganku. Bahkan jika aku menginjakmu sampai mati, itu tidak masuk akal, jadi aku tidak hanya akan menginjakmu, tetapi juga seluruh keluargamu. Harvey York tampak tidak sabar dengan ekspresi mencibir, Raoul Han berkata dengan dingin, wah, kamu berpura-pura menjadi apa? Jangan katakan kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku, bahkan jika kamu memenuhi syarat, apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa mendapatkan 100 juta dari cek ini? Gisela Han dan wanita lain juga tertawa dingin, tampaknya berpikir bahwa Harvey York pasti menggertak, dari mana orang desa mendapatkan begitu banyak uang. Lagi pula, apakah cek itu bisa mengeluarkan uang? Saya tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4088 Harvey York berkata dengan dingin, katakan saja padaku, 100 juta, bisakah kamu menyingkir? Jangan ganggu Cynthia lagi mulai sekarang. Bajingan, apa kamu? Gisela Han berteriak pelan. Apakah kamu tidak tahu apa identitas saudaraku? Beraninya kau menantangnya. Raoul Han juga menyeringai, wah, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Jelas, dia sama sekali tidak percaya cek Harvey York dapat menghasilkan 1 miliar. Bahkan jika dia benar-benar bisa mengeluarkannya, dia tidak bisa menyetujui kondisi ini. Lagi pula, baginya, bisa mendapatkan Cynthia Zimmer tidak sesederhana mendapatkan wanita cantik. Keluarga Zimmer, salah satu dari 10 keluarga teratas di belakang Cynthia Zimmer, adalah paha yang ingin dipeluk Raoul Han. Harvey York memutuskan untuk membiarkan Raoul Han menyerah sepenuhnya, dan sekarang dia mengambil langkah maju dan matanya acuh tak acuh, apakah Anda menginginkan uang atau tidak, tetapi jika Anda melecehkan Cynthia lagi, saya tidak akan pernah sopan kepada Anda. Ancam aku. Raoul Han mencibir. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu akan mencuri wanita dariku. Saya pemilik muda grup Zongtian, dan aset keluarga saya lebih dari 10 miliar. Harvey York menyela dengan dingin, aku kekasih Cynthia.
Raoul Han, diterima di Universitas Beihua pada usia 18 tahun. Saya mendapat gelar ganda pada usia 20 tahun. Pada usia 24, saya lulus dari Universitas Imperial Jianjin dengan gelar Ph.D. Aku kekasih Cynthia, pemilik Muda Tian Group, saya memiliki 18 perusahaan atas nama saya, dan bisnis saya ada di seluruh negara H. Saya kekasih Cynthia. Hal-hal yang saya, Raoul Han, lihat dalam hidup saya, uang yang saya miliki diperoleh, sumber daya dan energi yang saya kuasai bukanlah apa yang bisa dibayangkan oleh orang kecil seperti Anda. Saya kekasih Cynthia. Secara harfiah, agresif. Tapi Harvey York tenang, dan dalam satu kalimat menekan Raoul Han. Kekuatan sampai akhir, dan bahkan membuat Raoul Han hampir memuntahkan seteguk darah tua. Bocah kecil, bahkan jika kamu benar-benar kekasih Cynthia Zimmer, aku, Raoul Han, masih bisa menggali sudutmu. Raoul Han meraung dan mengeluarkan kartu trufnya. Dia langsung mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah dari tangannya dan membukanya secara langsung. Untuk sesaat, cahaya mekar. Telur merpati dengan berat lebih dari 10 karat muncul di depan semua orang. Telur merpati berwarna merah muda, dan itu terang dalam cahaya, menunjukkan nilainya yang luar biasa. Banyak wanita di lapangan terengah-engah, dan mereka air mata langsung lurus. Lagi pula, selama itu seorang wanita, siapa yang tidak suka hal ini? Bagaimanapun, berlian itu selamanya, dan seseorang dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Cynthia, ini adalah cinta merah legendaris yang bernilai puluhan juta. Itu juga berlian paling padat yang ditemukan di benua hitam. Itu menunjukkan cintaku padamu dan tidak akan pernah berubah. Itu juga berarti 4 kata, yaitu cinta lebih baik daripada Hoffman Jian. Omong-omong, Raoul Han mengabaikan Harvey York secara langsung, dan kemudian menatap Cynthia Zimmer, setiap kata dan matanya tajam. Cynthia, beri aku kesempatan, ayo pergi. Tanpa menunggu Cynthia Zimmer membuka mulutnya, dia melihat Harvey York telah melangkah maju dan mengambil Crimson Love yang lebih dari 10 karat. Kamu menyebut ini berlian? Harvey York tersenyum. Bajingan, kamu benar-benar menyentuh berlianku. Melihat tindakan Harvey York, Raoul Han langsung sangat marah sehingga 1 Buddha lahir dan 2 Buddha lahir di Nirvana. Bisakah sesuatu yang lebih dari 10 juta disentuh oleh pria kecil sepertimu? Letakkan dengan cepat, jangan menodainya dengan tangan kotormu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4089. Harvey York tersenyum tipis, memegang cinta merah tua sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, berlian. Bernilai puluhan juta. Jika aku membacanya dengan benar, ini adalah manik-manik kaca, kan? Tidak, kamu bahkan tidak bisa membedakan antara kaca dan berlian. Raoul Han memandang Harvey York dengan tatapan jijik. Berlian adalah zat terkuat di dunia. Keluarga King Bee Hoffman membicarakannya. Benarkah? Sebelum Raoul Han bisa menyelesaikan kata-katanya, Harvey York menyela begitu saja. Kemudian tangan kanannya meremas dengan ringan. Dengan klik yang tajam, berlian itu berubah menjadi sepotong bedak dan ditaburi dari jari Harvey York. Harvey York mengeluarkan tisu basah dan menyeka jarinya dengan senyum tipis. Itu yang kamu katakan, cinta lebih kuat dari Hoffman Jian. Adegan ini langsung membuat suasana di arena diam. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak dapat dijelaskan, tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Biasanya, jika ini adalah berlian asli, bahkan jika dipalu dengan palu, itu tidak dapat diubah menjadi bubuk. Apakah itu berarti ini benar-benar kaca? Tetapi bahkan jika itu adalah sepotong kaca, itu langsung diremas tidak bedak dengan tangan kosong, keterampilan macam apa ini? Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Harvey York penuh dengan ketakutan. Hanya Cynthia Zimmer yang terlihat tenang, jelas mengetahui kemampuan kakak iparnya. Senyum manis muncul di wajahnya. Raoul Han ingin menggunakan moralitas untuk menculiknya dan membuatnya setuju. Tapi Harvey York menamparkan wajahnya begitu saja, tidak memberinya wajah sama sekali. Bau mulut ini bagus. Papa slap, Harvey York bertepuk tangan dan menepuk-nepuk bedak di tangannya. Pada saat yang sama, Harvey York tidak memberi Raoul Han kesempatan untuk bereaksi, dan melanjutkan, Tuan Han, meskipun saya tidak tahu berapa banyak yang Anda habiskan untuk hal-hal ini. Tapi semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa milikmu adalah hal yang paling penting. Kaca inferior. Beraninya kamu mengambil hal seperti itu dan berbohong kepada orang lain, mengklaim itu bernilai puluhan juta. Entah kamu adalah mahasiswa doktoral yang bermartabat di Universitas Jianjin, dan kamu bahkan tidak bisa membedakan antara berlian dan palsu. Tertipu olehmu. Tapi apapun alasannya, menurut pendapatku, kamu tidak layak untuk Cynthia. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengejarnya. Jadi, tetaplah di tempat yang keren. Saat kata-kata santai Harvey York jatuh, wajah Raoul Han membiru dan putih. Selain ditampar wajahnya, ada alasan lain mengapa cinta merahnya dibeli dengan uang sungguhan. Hasilnya, Harvey York dengan mudah mengaduknya menjadi bubuk. Ini membuatnya merasa sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas, dan pikirannya hampir runtuh. Raoul Han tidak percaya bahwa penjual akan menjualnya yang palsu, lagi pula, kedua belah pihak telah menjadi mitra selama bertahun-tahun.
Tetapi jika ini benar, bagaimana pria ini, Harvey York, menghancurkannya dengan mudah? Gisela Han menyaksikan saudara laki-lakinya yang lebih dari 10 juta yuan langsung berubah menjadi abu, dan dia sangat sedih sehingga dia tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Gisela Han bergegas maju dan memarahi Harvey York dengan wajah marah, "Bajingan, kamu berani menghancurkan berlian saudaraku, kamu harus memberi kompensasi." Bagaimana bisa sesuatu seperti berlian dihancurkan dengan tangan? Harvey York menanggapi dengan tenang. "Kakakmu harus berterima kasih padaku, dia dijual, dan dia membantunya menghitung uangnya. Aku membantunya menyadari hal ini. Bahkan jika dia berlutut dan berterima kasih padaku karena telah memberinya pelajaran, bukankah itu berlebihan?" Kamu. Gisela Han sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Tapi Harvey York memang menghancurkan berlian itu, yang tampaknya hanya membuktikan bahwa berlian itu benar-benar palsu. Tidak hanya palsu, tetapi juga kualitasnya sangat buruk, bahkan tidak sebanding dengan kaca biasa. "Kakak bodoh saya dijual, dan dia membantu orang dengan uang." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4090. Raoul Han juga mengepalkan tinjunya dengan erat saat ini, dia ingin menjadi gila, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya. Lagi pula, dia merasa bahwa dia adalah orang yang superior dan tidak boleh begitu marah dengan bajingan. "Tuan Muda Han, kan? Kebetulan mengambil keuntungan dari kerumunan hari ini, jadi izinkan saya memperingatkan Anda. Apakah Cynthia masih lajang atau tidak, apakah aku kekasihnya atau bukan? Tapi dia tidak suka orang lain mengejarnya dengan cara ini, bahkan paksa dia. Kamu sebaiknya menjauh dari Cynthia di masa depan, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Harvey York melangkah maju, menatap dingin kedua bersaudara di depannya. Melihat mata dingin Harvey York, mendengarkan nada acuh tak acuh Harvey York, Raoul Han merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dalam sekejap, dan mau tak mau dia merasakan ketakutan di hatinya. Tapi segera dia bereaksi. Dia adalah pemilik muda grup Zongtian dengan puluhan miliar aset, bagaimana dia bisa takut pada seseorang yang gelandangan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. "York, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan untuk Cynthia Zimmer?" Gisela Han juga benar-benar kesal saat ini. "Aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksa informasimu. Kamu sama sekali bukan pria Cynthia Zimmer, kamu adalah saudara iparnya. Dan kamu juga menantu dari rumah ke rumah. Makan keluarga Zimmer, minum keluarga Zimmer, menikah dengan kakak perempuan, apakah kamu mencoba untuk mengalahkan saudara perempuanku? Kamu sangat tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa membandingkan dengan saudaraku? Cynthia Zimmer adalah wanita yang disukai kakakku, dan dia hanya bisa menjadi wanita kakakku. Bahkan jika saudaraku secara tidak sengaja membeli barang-barang palsu dan jelek, dia menghabiskan hampir 10 juta yuan dengan uang sungguhan. Apa yang kamu bandingkan dengan saudaraku? Apakah kamu layak? Apa yang bisa kamu berikan kepada Cynthia Zimmer? Kamu tidak bisa memberikan apa-apa." Omong-omong, Gisela Han bangga dan agresif. "Harvey York dan saudara perempuanku sudah bercerai. Kesediaannya untuk bersamaku adalah urusan kita, bukan milikmu." Wajah cantik Cynthia Zimmer membeku, dia tidak bisa melihat Harvey York dianiaya. "Juga, aku tidak membutuhkan apapun darinya. Ayo pergi, Harvey York, ayo pulang." Mendengar kata-kata kasar Cynthia Zimmer, Gisela Han mencibir dan berkata, "Cynthia Zimmer, kamu juga sosok setingkat dewi di sekolah kami. Apakah kamu tidak malu memilih pria yang tidak bisa memberimu apa-apa, atau menantu yang bercerai? Apakah kamu pikir teman sekelas akan mengatakan apa yang akan kamu katakan ketika itu menyebar?" Wajah Gisela Han yang sudah sobek, memutuskan untuk menginjak baik Cynthia Zimmer maupun Harvey York. Siapa yang meminta sepasang anjing dan pria ini untuk tidak berani setuju dengan kakak laki-laki mereka? "Mari kita begini, selama orang bernama Harvey York ini memberimu sesuatu yang bernilai lebih dari 10.000 yuan, aku akan kalah. Tapi bisakah dia membelinya? Kamu bahkan tidak mampu membeli perhiasan, kan? Cynthia Zimmer, jangan naif, cinta bukan tentang menjadi penuh cinta. Materi adalah fondasi cinta." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Siapa bilang aku tidak memberikannya? Siapa yang mengatakan itu? Saya tidak mampu membelinya. Mata mana yang Anda lihat? Tuhan. Kau." Gisela Han bergidik karena marah. Raoul Han mengejek Harvey York, "Nama keluarga adalah York, kamu memiliki kemampuan yang sama denganku untuk mengirim hadiah senilai puluhan juta ke Cynthia. Selama kamu memberikannya di depan semua orang, maka aku akan setuju, dan aku akan melakukannya nanti. Jangan ganggu Cynthia lagi. Kalau tidak, kamu akan keluar dari sini dan menjauh dari Cynthia, karena kamu sama sekali tidak layak untuknya." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4091. Omong-omong, Raoul Han memutuskan untuk menamparkan Harvey York di, "Aku tidak memaksamu untuk mengambil barang-barangmu di tempat, tapi aku akan memberimu 2 jam untuk pergi ke pusat perbelanjaan Jinling di lantai atas untuk membeli hadiah. Kami akan menunggu di sini, menunggu kamu beli. Jika dia yakin,
Gisela Han juga tersenyum puas. Benar, apakah kamu berani bertaruh dengan kami? Atau menurutmu 2 jam tidak cukup? Lalu kamu berlutut dan memohon pada kami, selama Anda memohon, kami akan memberi Anda waktu 2 bulan untuk mempersiapkan. Dalam hal ini, Anda akan punya waktu untuk menjual ginjal Anda. Tapi saya khawatir jika Anda menjual ginjal Anda, itu tidak akan berhasil. Sangat berharga. Ejekan. Lagi pula, 10 juta bukan 1000 yuan, dan banyak orang tidak dapat menghasilkan uang ini dalam hidup mereka. Harvey York sangat miskin, apalagi 2 bulan, bahkan jika dia diberi 2 masa hidup, dia tidak akan bisa membuat uang ini. Dalam waktu kurang dari 2 jam, aku bisa memberi Cynthia hadiah sekarang. Harvey York tersenyum tanpa komitmen, dan kemudian melihatnya mengeluarkan kotak hadiah yang diberikan Peter Cervantes dari tangannya. Ketika Harvey York menerima kotak hadiah, dia sudah membukanya. Ini adalah kalung berlian. Meskipun dia tidak mempelajari hal ini secara mendalam, karena Peter Cervantes berani memberikannya, kondisinya harus baik. Setidaknya tidak lebih buruk dari apa yang Raoul Han keluarkan, kan? Hadiah. Raoul Han mencibir. Sepertinya kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Cynthia. Tapi apa yang bisa kamu persiapkan? Cincin $300, atau kalung $600? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu orang miskin hanya ingin menyelamatkan muka dan menderita. Jika kamu memiliki hadiah, keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Jangan menyembunyikannya. Jika Anda tidak membukanya, siapa yang tahu apakah Anda menaruh bawang putih atau perhiasan? Sekelompok orang tertawa, rupanya semua orang mengira Harvey York pasti berpura-pura. Hadiah senilai puluhan juta, sudah siap. Bagaimana bisa? Pria ini dulunya adalah menantu dari rumah ke rumah. Sekarang sudah tersapu keluar rumah. Bisakah dia mendapatkan begitu banyak uang? Bahkan jika dia bisa mendapatkannya, dia bersedia menghabiskannya. Hadiah adalah uang sungguhan, tidak seperti cek, hadiah tidak dapat dipalsukan. Cynthia Zimmer merasa sedikit bersalah. Meskipun dia tahu bahwa kakak iparnya mampu, tetapi dia tidak berpikir Harvey York akan benar-benar menyiapkan sesuatu yang bernilai puluhan juta untuknya. Dia memandang Harvey York dan berkata, kakak ipar, jangan main-main dengan mereka, ayo pulang. Jelas, dia takut jika hal-hal yang dibawa Harvey York tidak sesuai standar, akan buruk jika mereka diejek oleh Raoul Han dan yang lainnya. Dia tidak peduli, tapi dia merasa tidak ingin melihat Harvey York diejek. Dia tidak bisa menerimanya. Retakan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi langsung membuka kotak hadiah yang indah itu. Dalam sekejap, kecemerlangan yang cemerlang berkedip. Oh, apakah kamu benar-benar menyiapkan hadiah untuk waktu yang lama? Sayang sekali, seperti kamu tidak bisa memberikan apapun yang bisa dilihat di atas meja. Katakan, dari mana kamu membelinya? Gisela Han tampak sinis. Beberapa wanita cantik juga menutup mulut mereka dan tertawa ringan, dan semua orang merasa bahwa Harvey York selingkuh. Lagi pula, bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan barang-barang berharga? Harvey York benar-benar membuka kotak itu, dan dalam sekejap, isi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Sebuah kalung bertatahkan berlian 30 karat muncul, dan bersinar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4092 Bahkan orang yang paling tidak mengerti perhiasan dapat melihat pada saat ini bahwa benda ini tidak hanya murni dan indah, tetapi juga langsung ke hati. Itu begitu indah. Sangat mewah. Tidak ada yang pernah melihat berlian yang begitu indah dan mempesona. Jadi untuk sementara, semua orang lupa bagaimana harus bereaksi. Dan mata Raoul Han menjadi kaku. Dia adalah orang yang berpengetahuan, seperti yang disebut orang awam menonton kesenangan, dan ahli mengawasi pintu. Dia melihat sekilas bahwa benda ini pasti bernilai banyak uang. Harvey York tersenyum, mengambil kalung itu, dan meletakkannya langsung di leher Cynthia Zimmer. Leher yang elegan dipadukan dengan perhiasan halus, seolah-olah rantai ini lahir untuk Cynthia Zimmer. Cynthia Zimmer tampak jatuh cinta, dia berbalik dalam lingkaran, dan temperamennya menjadi lebih segar dan halus. Ditambah dengan wajah yang tidak kalah dengan Mandy Zimmer, saat ini ia seperti seorang putri. Wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini dengan kecemburuan dan kebencian di wajah mereka. Cynthia Zimmer sangat cantik. Perhiasan itu terlalu mewah. Benda ini sangat cocok dengan Cynthia Zimmer. Gisela Han tampak agak sulit saat ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku khawatir benda ini adalah kios jalanan, bagaimanapun juga. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang wanita telah membuka pengenalan ponsel. Software dengan wajah terkejut, dan mengambil beberapa gambar setelah mengambil foto, dia berkata dengan keras, ya Tuhan, kalung berlian ini seharusnya menjadi Heart of the Sky Cartier yang baru tahun ini. Wanita lain yang lahir di keluarga perhiasan juga melangkah maju, melihat lebih dekat, dan berkata, ya, ini adalah The Heart of the Sky, dikatakan bahwa hanya 108 set yang terbatas di China, dan harganya tidak murah. Oh, betapa hatinya langit. Itu tidak sebagus Crimson Love yang kakakku beli. Meskipun kulit kepala Gisela Han mati rasa, dia masih menggertakkan giginya.
Bahkan jika benda ini nyata, apakah itu bernilai puluhan ribu dolar? Namun, begitu dia selesai berbicara, wanita lain segera berkata, "Hah, 10 juta. 10 juta dapat membeli barang ini. Dapatkah Anda memiliki wawasan?" Alasan mengapa Heart of the Sky berharga adalah karena itu hanya tersedia untuk dijual. Juga, bahan baku setiap set Heart of Langit adalah berlian kasar benua hitam selatan yang berharga. Kemurnian berlian jenis ini adalah yang terbaik di dunia. Itu dipotong dan dibuat oleh ahli perhiasan terkenal di dunia. Rantai ini ada di lingkaran perhiasan tahun ini, tapi itu adalah produk selebriti internet yang sangat populer. Meskipun rambutnya harganya hanya 12 juta. Tapi sekarang pasar sekunder, setidaknya 20 juta. Dan itu adalah jenis yang memiliki harga dan tidak ada pasar. Mendengar penjelasan ini, semua orang yang hadir terkejut. Dengan marah, satu persatu menatap Harvey York dengan tatapan ngeri. Chartiers Limited Edition. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh pelanggan besar. Yang terpenting harganya sesuai setidaknya setinggi 20 juta di pasar sekunder. Orang ini sangat kaya. Harvey York sendiri sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Peter Cervantes akan memberikan hadiah yang begitu murah hati untuk meminta pengampunannya. Ini bisa dijelaskan dari samping, identitas Alexa Joyner sangat tinggi. Dan orang-orang yang baru saja mengejek dan mengejek Harvey York semua menundukkan kepala karena malu, dan ekspresi mereka sangat jelek. Meskipun 20 juta terdengar sembrono, itu bukan ketinggian yang bisa dicapai orang biasa. Lagi pula, mereka semua menambah kekayaan bersih mereka, saya khawatir mereka tidak layak untuk hal ini. Lalu kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menghadapi Harvey York? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4093 dan orang yang paling memalukan di lapangan adalah saudara dan saudari Chen. Wajah mereka biru dan putih, seolah-olah ditampar di depan umum, mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Raoul Han menganggap dirinya pemilik muda grup Sungtian, dan menganggap dirinya romantis, dan telah dengan hati-hati menyiapkan permainan besar. Hasil dari itu, Harvey York tidak hanya menamparkan wajahnya dengan mudah, tetapi Heart of the Sky yang diambil Harvey York juga menghancurkannya begitu banyak sehingga dia tidak memiliki sisa terak. Hanya bisa dikatakan betapa bangganya dia barusan, betapa memalukannya dia sekarang. Bagaimana dengan 20 juta? Apakah menurutmu itu banyak? Gisela Han tidak mau mengaku kalah sama sekali, dia menggigit giginya dan menatap Harvey York. 20 juta, untuk saudaraku, adalah setetes di ember. Hal-hal yang jatuh dari jari-jarinya lebih dari ini. Dan untukmu, itu semua sepadan, kan? Mungkin kamu mencuri kalungmu. Apakah kamu punya hal lain yang bisa kamu dapatkan? Omong-omong, Gisela Han berkata dengan duri seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pada saat ini, seorang pelayan berjalan dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Mobil siapa yang ada di pintu? Tolong pindahkan." Apakah BMW jutaan dolar milik saudara laki-laki saya menghalangi jalan? Gisela Han sengaja berkata dengan keras. Saudaraku, cepat dan pindahkan, atau tidak ada gunanya didayung oleh beberapa pria yang tidak memiliki mata panjang. Wanita ini bukan BMW. Porsche di depan pintu, mobil sport 918 seharga 2 juta. Tolong pindahkan pemilik mobilnya. Oh, maaf, ternyata mobil saya menghalangi jalan. Kami akan segera pergi. Harvey York mengeluarkan kunci mobil Porsche dan menekan tombol buka kunci. Lampu depan Porsche 918 di pintu berkedip-kedip. Kemudian, dia membawa Cynthia Zimmer keluar dari restoran. Sudut mata semua orang di antara penonton berkedut. Menyaksikan 918 perlahan pergi, mereka semua merasa wajah mereka merah dan bengkak. Sayang sekali, terlalu memalukan. Raoul Han berjalan tepat di depan BMW-nya dan menendang lampu depan dengan ekspresi gertakan di wajahnya. Porsche melaju di jembatan di Jinling dan melaju menuju area villa di pinggiran kota. Suasana di dalam mobil agak aneh, sedikit ambigu. Cynthia Zimmer sepertinya tenggelam dalam adegan tadi. Setelah waktu yang lama, dia melihat Harvey York dalam-dalam dan berkata, "Kakak ipar, terima kasih." Harvey York tersenyum, "Terima kasih untuk apa?" "Terima kasih. Aku akan membantumu." "Itu tidak perlu, toh aku iparmu. Aku tidak bisa membiarkan orang luar menggertakmu." Lain kali Raoul Han berani melakukan ini, aku berjanji akan membuatnya menangis dengan penyesalan. Cynthia Zimmer menghela nafas dan berkata, "Tidak, saudara ipar, saya ingin berterima kasih karena telah memberi saya mimpi. Kamu seharusnya menyiapkan hal-hal ini untuk saudara perempuanku, kan?" "Tidak, hal-hal ini diperoleh secara tidak sengaja." Harvey York menjelaskan. "Kecelakaan." Cynthia Zimmer tampak tidak yakin. "Apa itu jantung langit? Aku baru saja memeriksanya secara online. Artinya cinta yang bersih, transparan, tanpa cacat. Kakak ipar, maukah kamu memberiku benda ini? Kamu tidak takut kakakku akan mencekikmu sampai mati?" Meskipun dia berharap, hal ini diberikan kepadanya oleh Harvey York. Tetapi dia juga tahu bahwa ini tidak boleh terjadi.
Harvey York adalah saudara iparnya, apapun yang terjadi. Bagaimana dua orang bisa bersama? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4094 Harvey York berkata tanpa berkata-kata, Cynthia, percayalah padaku, apakah mobil ini atau rantai ini datang secara tidak sengaja. Yang lain membayar saya untuk meminta maaf. Oke, kakak ipar, jangan dijelaskan, aku tidak akan marah karena kamu menyiapkan hal-hal ini untuk adikku. Lagi pula, ini adalah ulang tahun pernikahanmu sebentar lagi. Siapkan hadiah besar untuknya, dan menikah lagi, tentu saja. Berbicara tentang ini, Cynthia Zimmer merasa hatinya sakit tanpa alasan. Setelah itu, dia melepas jantung langit di lehernya, memasukkannya kembali ke dalam kotak hadiah dengan enggan, dan meletakkan barang-barang itu di sandaran tangan mobil. Harvey York sedikit terkejut, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Cynthia Zimmer mendengus. Kembalikan pada adikku. Aku bisa meminjam adik iparku untuk digunakan sesekali, tapi aku tidak bisa menempati barang milik kakakku. Meskipun aku sangat menyukai hal ini, aku tidak bisa menyakiti hati kakakku. Cynthia Zimmer tampak enggan. Dia berharap bahwa hal ini benar-benar untuk dirinya sendiri. Tapi dia juga tahu bahwa dia bukan pahlawan wanita, dia hanya seorang gadis kecil di belakang pahlawan wanita. Jadi sandal kristal harus dikembalikan ke pahlawan wanita, jika tidak maka akan menjadi berkah. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan wajah penuh air mata dan tawa, aku bilang ini untukmu, dan ini untukmu. Singkirkan, kakakmu tidak akan punya pendapat. Pada ulang tahun pernikahan, ketika saatnya tiba, aku hanya akan menyiapkan hal-hal lain untuknya. Cynthia Zimmer tidak percaya sama sekali, dia menggigit giginya, dan meskipun dia sedikit enggan untuk berpisah, dia masih menutup sandaran tangan dengan pop. Hari ini, demi menamparkan wajah Raoul Han untukku, aku akan merahasiakan masalah ini untukmu. Kalau begitu, kamu harus memberi adikku kejutan besar. Biarkan dia menjadi yang paling bahagia di dunia. Oh, Cynthia Zimmer mengepalkan tinjunya dan membuka mulutnya dengan gerakan mengancam. Harvey York berkata tanpa daya, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan adikmu. Itu bagus, atau aku akan menghajarmu bajingan untukku. Cynthia Zimmer tampak mengancam, tetapi di were Harvey York tidak menyadarinya, ada ekspresi kesedihan yang terpancar di matanya. Ada keheningan sepanjang jalan, dan mobil terus melaju. Hanya saja ketika kami tiba di jembatan Jinling, tiba-tiba ada kemacetan di jalan di depan. Harvey York menurunkan jendela mobil dan melihat ke atas, dan melihat sekelompok orang tidak jauh, seseorang berteriak keras, tidak, cepat panggil polisi, mobilnya akan meledak. Harvey York dan Cynthia Zimmer sama-sama mendengar kata-kata itu. Dia tertegun sejenak, mendorong pintu mobil hingga terbuka dan berjalan ke depan. Tak lama kemudian, keduanya datang ke pusat kejadian dan melihat sebuah truk lepas kendali menekan Mercedes-Benz. Kursi pengemudi Mercedes-Benz telah dibuka. Namun di posisi penumpang belakang, seorang lelaki tua tak sadarkan diri di sana. Wajah lelaki tua itu sedikit kurus, dan ada darah di dahinya, dan dia sepertinya koma karena kecelakaan mobil. Yang paling penting adalah separuh tubuhnya terjebak di dalam mobil, dan tidak ada cara untuk menariknya keluar. Tangki bahan bakar truk pecah pada saat ini, dan ada solar yang menetes, yang dapat menyebabkan ledakan kapan saja. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, beberapa memanggil polisi, beberapa berteriak, dan beberapa merekam video. Tapi semua orang menjaga jarak aman dan tidak berani melangkah maju untuk menyelamatkan orang. Di samping Mercedes-Benz, hanya ada seorang wanita mengenakan rok pendek bergaya bohemian dan wajah cantik yang berusaha menyelamatkan orang. Dia terus berbicara di telepon, membicarakan alamatnya, dan menangis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4095 kemudian, gadis itu melihat ke penonton di sekitarnya lagi, dan menangis, apakah ada orang di sini yang dapat membantu saya? Bisakah kamu membantuku menyelamatkan kakek? Pada saat ini, wajah lelaki tua itu menjadi semakin serius. Tidak enak dilihat, rangka baja Mercedes-Benz juga mulai membuat kegentingan yang tidak menyenangkan. Orang-orang di sekitar dapat melihat bahwa, mungkin tanpa menunggu truk meledak, selama kerangka baja tidak dapat menahan tekanan dan pecah, lelaki tua itu akan langsung dihancurkan sampai mati. Pada saat itu, apakah itu 119 atau 120, tidak ada gunanya datang. Mendengar tangisan gadis itu, semua orang di sekitar berhenti merekam, masing-masing dengan perasaan bersalah. Beberapa awalnya ingin melangkah maju, tetapi dengan sedikit keraguan di wajah mereka, mereka tidak keluar pada akhirnya. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa yang tua dan yang muda kaya atau mahal, dan tentu saja baik untuk dapat menyelamatkan orang. Tetapi sekarang situasinya sangat kritis, jika Anda tidak dapat menyelamatkan orang, dan kemudian menempatkan diri Anda, itu akan benar-benar lebih besar daripada keuntungannya. Krenz, pada saat ini, kerangka baja Mercedes-Benz mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan lagi, dan itu bergetar. Dan lelaki tua yang tidak sadar itu menggigil kesakitan, darah keluar dari sudut mulutnya. Gadis bohemian itu bahkan lebih cemas ketika dia melihat pemandangan ini.
Dia melirik ke sekeliling kerumunan, melirik beberapa pria tinggi dan kuat, dan berkata dengan suara menangis, beberapa kakak laki-laki, bisakah kamu menyelamatkan kakekku? Selama kamu mengambil tindakan, aku akan memberimu salah satunya. 100.000 yuan. Tidak, 1 juta per orang. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar apa yang dikatakan gadis Bohemia, berpikir bahwa dia benar-benar kaya dan berkuasa. Tetapi semakin banyak ini terjadi, semakin tidak ada yang berani mengambil tindakan. Lagi pula, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mampu menanggung kesalahan karena tidak menyelamatkan orang seperti ini dengan keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi orang biasa. Jika ada plot kekayaan dan keluhan dalam hal ini, maka tembakan biasa adalah mencari kematian sendiri. Melihat adegan ini, Harvey York mengerutkan kening dan bersiap untuk melangkah maju. Cynthia Zimmer dengan cepat meraihnya dan berkata dengan suara rendah, "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Harvey York berkata dengan suara rendah, "Aku akan naik dan menyelamatkan orang." Cynthia Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Kakak ipar, bukan karena saya ingin menghentikan Anda, tetapi apakah Anda melihat itu, truk itu bisa meledak kapan saja. Dan lelaki tua itu terjebak di Mercedes-Benz, dan dia juga salah satu titik kekuatan. Jika orang itu ditarik keluar, itu akan menghancurkan keseimbangan kekuatan, mungkin truk langsung meratakan Mercedes-Benz. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat menyelamatkan orang, tetapi Anda akan." Setelah mengatakan ini, Cynthia Zimmer menggigil dengan cerdas. Bukannya dia tidak ingin Harvey York menyelamatkan orang, tapi dia lebih peduli dengan keselamatan Harvey York daripada yang lain. Harvey York berbisik, "Tidak apa-apa. Aku cepat, tidak akan terjadi apa-apa." Cynthia Zimmer menolak untuk melepaskan, "Kakak ipar, aku tahu kamu pandai dalam hal itu. Tetapi apakah Anda tahu, yang tua dan yang muda itu kaya atau mahal? Saya juga memiliki pemahaman tertentu tentang kalangan atas di Jinling, tetapi saya tidak memiliki kesan tentang kedua orang ini. Mungkin dari beberapa keluarga paling tertutup di Jinling. Perairan keluarga ini sangat dalam. Jika kamu tidak sengaja campur tangan, bahkan kakak iparmu akan sangat merepotkan. Sekarang, kakak ipar, kamu akan menikah lagi dengan saudara perempuanku, jangan membuat masalah." Cynthia Zimmer mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Harvey York. Harvey York menepuk kepala Cynthia Zimmer dan berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika ada masalah, saudara ipar dapat memperbaikinya." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4096, jika dihadapkan dengan situasi seperti itu, tetapi saya tidak pergi untuk menyelamatkan orang, hati nurani saya akan gelisah. Harvey York berkata sambil tersenyum, dengan senyum lembut. Mendengar kata-kata Harvey York, Cynthia Zimmer tertegun sejenak, lalu menghela nafas. "Apa yang paling saya sukai dari saudara ipar saya adalah kepribadiannya, bukan?" Memikirkan hal ini, Cynthia Zimmer melepaskan. Harvey York mengambil satu langkah dan berjalan keluar dari kerumunan. "Untuk menyelamatkan kakekku." Meskipun gadis Bohemia melihat bahwa Harvey York kurus dan kurus, sepertinya dia tidak bisa menyelamatkan orang. Dr. Orse, dan dia tidak punya pilihan. "Jika kamu bisa menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu 1 juta, dan segera berikan." Harvey York tidak berbicara, tetapi melangkah ke wajah Mercedes-Benz. Pada saat ini, ada bau diesel yang sangat besar, dan Mercedes-Benz telah sepenuhnya berubah bentuk. Tubuh bagian bawah lelaki tua itu tersangkut di dalam, dan seluruh orang pingsan karena rasa sakit, seolah-olah organ dalamnya akan tertekan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menopang rangka baja Mercedes-Benz dengan tangan kirinya, dan kemudian meraih pakaian lelaki tua itu dengan tangan kanannya, mencoba menariknya keluar. "Tunggu sebentar, apa yang kamu lakukan?" Gadis Bohemian itu terkejut ketika dia melihat Harvey York hendak menarik paksa orang itu keluar. "Apakah kamu tahu cara menyelamatkan orang? Apakah kamu ingin membunuh kakekku? Kamu menyeret kakekku keluar seperti ini. Bagaimana kamu mengerti jika dia memotong aortanya dan kehilangan terlalu banyak darah? Apa yang kamu tahu, untuk menyelamatkan orang, atau menyakiti orang?" Segera setelah suara itu jatuh, kresek terdengar, dan rangka baja mobil Mercedes-Benz bergetar lagi, dan perlahan-lahan terjepit. Wow, pria tua yang tidak sadar itu terjepit oleh kunci kekuatan raksasa dan secara naluriah memuntahkan seteguk darah. Wajah Harvey York berubah, dia tidak repot-repot mengganggu gadis itu, tetapi perlahan-lahan menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat kerangka baja itu sedikit demi sedikit. Dia menahan setidaknya 90% dari kekuatannya, sehingga lelaki tua itu tidak akan langsung dihancurkan sampai mati. Namun, Harvey York masih memiliki ekspresi serius di wajahnya. Lagi pula, dia bukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan profesional, dan dia tidak memiliki alat yang tepat di tangannya. Meskipun nyawa lelaki tua itu bisa diselamatkan untuk sementara waktu, waktunya terlalu sempit. Cara terbaik saat ini adalah dengan secara langsung menyeret lelaki tua itu keluar, dan kemudian menggunakan napas internal untuk menekan kemungkinan cedera, dan kemudian mengirimnya ke rumah sakit, dan krisis akan teratasi secara alami. Tapi melihat gadis Bohemian di depannya. "Pergi."
Gadis Bohemian itu tidak tahu apa yang dipikirkan Harvey York, tetapi membuka tangannya dan menunjuk hidung Harvey York dan mengutuk. Aku memberitahumu, kamu sangat kacau, jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku tidak akan pernah berhenti bersamamu. Harvey York sedikit mengernyit, jika bukan karena kerangka bajanya sekarang, orang tua itu akan mati. Tapi sikap gadis Bohemian ini sangat buruk, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Cynthia Zimmer juga sangat marah, dia akan berjalan dan menyeret Harvey York pergi. Lagi pula, anjing gadis Bohemian itu menggigit Lu Dongbin dan tidak mengenal orang baik. Wow, pada saat ini, sebuah truk pemadam kebakaran dan ambulans tiba. Beberapa petugas pemadam kebakaran bergegas dengan cepat dan memegang badan mobil dengan peralatan di tangan mereka. Yang lain mengeluarkan semprotan busa dan dengan cepat menutupi diesel. Krisis secara bertahap menghilang. Adegan ini juga membuat Harvey York menghela nafas, dan dia pergi dengan tenang, menyembunyikan ketenaran dan kekayaannya. Hanya saja ketika dia pergi, dia menatap lelaki tua itu dalam-dalam. Selain kecelakaan mobil, lelaki tua itu memiliki benda lain di tubuhnya. Jika tidak ditangani tepat waktu, Anda akan mati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4097 awalnya, Harvey York tidak ingin memperhatikannya, tetapi dia tidak tahan menanggung siksaan seperti itu untuk seorang lelaki tua. Setelah berpikir sebentar, dia masih berkata kepada gadis Bohemian itu, "Nona, kakekmu masih memiliki barang-barang kotor di tubuhnya. Alasan mengapa Anda mengalami kecelakaan mobil adalah karena hal-hal kotor tidak jelas. Jadi, saya sarankan pergi ketika Anda punya waktu." Hal kotor. Sebelum kata-kata Harvey York selesai, gadis Bohemian itu sangat marah. "Kamu ingin membunuh kakekku demi 1 juta. Untuk membenarkan dirimu sendiri, kamu mengatakan bahwa kakekku memiliki barang-barang kotor padanya. Jika kamu berbicara omong kosong seperti ini, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Kakeknya telah mengumpulkan kebajikan dan perbuatan baik sepanjang hidupnya, dan sering makan makanan cepat saji dan melafalkan Buddha. Bagaimana mungkin orang yang begitu baik memiliki hal-hal kotor pada dirinya? Memikirkan hal ini, gadis Bohemian yang menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya, menamparnya ke tempat Harvey York berada. Retakan. Namun, tamparan itu belum mendarat di wajah Harvey York. Cynthia Zimmer, yang tidak tahu kapan dia datang ke sisi Harvey York, mengangkat tangannya, menghalangi gerakannya. "Nona, kakak ipar saya baik hati. Saat itu, tidak ada yang mau berdiri untuk membantu, dan saudara ipar saya membantu Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak menghargainya, dan Anda bahkan memukuli seseorang. Jika kamu benar-benar memikirkan perilaku kakak iparku, biarkan kakekmu. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa melaporkannya ke petugas. Jika inspektur menganggap itu tanggung jawab kita, kita bisa mengambilnya. Tapi jangan gigit Lu Dongbin." Omong-omong, aura Cynthia Zimmer pamer, dan dia berkata dengan dingin, "Yang paling penting adalah, siapa kamu? Kamu berani memukuli kakak iparku." Tampilan dominasi Cynthia Zimmer yang langka membuat Harvey York sedikit tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Cynthia Zimmer, yang seperti seorang gadis kecil di matanya sendiri, telah tumbuh ke titik ini begitu cepat. Gadis Bohemia itu juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, sedikit terkejut dengan kekuatan Cynthia Zimmer. Kemudian dia melepaskan diri dari tangan Cynthia Zimmer dan berkata dengan marah, "Kalian hanya berharap kakekku baik-baik saja. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memotret Harvey York. Foto, lalu berjalan menuju ambulans di kejauhan dengan wajah marah. "Orang ini terlalu berlebihan. Kakak ipar, ayo abaikan dia." Cynthia Zimmer mendengus dingin, lalu menyapa Harvey York untuk naik Porsche. Harvey York melirik ambulans di kejauhan, lalu menginjak pedal gas. Mobil bergabung dengan lalu lintas dengan lancar kali ini, dan segera tiba di Villa 10 Jinling Manor di pinggiran kota Jinling. Tempat ini adalah properti yang dibeli kembali Mandy Zimmer setelah dia datang ke Jinling. Tidak hanya pemandangannya yang indah dan asri, tetapi juga dekorasinya sangat bergaya Gangnam. Setelah Cynthia Zimmer menginstruksikan Harvey York untuk memarkir mobil, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kakak ipar, setelah orang tua saya datang ke Jinling kali ini, mereka telah bertemu banyak yang disebut teman. Ayahku juga menerima seorang putra. Sekarang putra dan istrinya, mereka datang ke rumah kami jika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Temperamen mereka mirip dengan orang tua mereka, dan mereka juga tahu tentangmu. Jadi, jika sesuatu yang buruk terjadi, Anda bisa menanggungnya. Titik. Semuanya akan menunggu sampai Anda dan saudara perempuan saya mendapatkan akta nikah baru." Setelah mengatakan ini, Cynthia Zimmer tampak khawatir. Melihat ekspresi Cynthia Zimmer, Harvey York tersenyum dan berkata, "Itu, baiklah, saya telah berada di keluarga Anda selama 3 tahun, keluhan apa yang tidak saya derita? Ada apa dengan masalah sepele ini? Itu tidak menghalangi." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4098 sambil berbicara, Harvey York membuka bagasi mobil dan bersiap untuk mengambil barang bawaannya.
Kemudian, saya melihat ada juga kotak hadiah sederhana di dalamnya, dengan lobak dengan lumpur di dalamnya. Gunung Changbai Tianshan. Harvey York sedikit terkejut, tetapi Peter Cervantes telah menyiapkan kejutan seperti itu untuk dirinya sendiri. Benda ini adalah tonik yang nyata. Secara umum, cocok untuk orang parubaya dan orang tua untuk mengambilnya agar tetap bugar. Menimbang bahwa kali ini dia akan mendapatkan akta nikah lagi, dan berapa banyak yang harus dia berikan kepada Lilian Yates dan Simon Zimmer, Harvey York mengambil benda itu dan memegangnya di tangannya. Saat ini, Mandy Zimmer, yang mendapat berita, berjalan keluar dari villa. Melihat Harvey York membawa kantong plastik di tangannya, dia sedikit terkejut dan berkata, "Harvey York, kamu. Sudah lama sejak saya melihat orang tua saya. Jadi tolong beritahu saya." Harvey York berkata dengan ringan, tidak terlalu banyak penjelasan. Cynthia Zimmer ketika saudara perempuannya datang, dia menjulurkan lidahnya dan melarikan diri. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tertegun sejenak, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa karena hubungan Harvey York dengan orang tuanya, dia benar-benar menyiapkan hadiah. Tetapi dia memikirkannya dan berkata, anak baptis dan menantu baru orang tua ada di sini. Mereka tidak berbicara dengan baik, jadi jangan ganggu mereka. Selama percakapan, Mandy Zimmer juga mengeluarkan kotak hadiah untuk menantu perempuan dari mobilnya, dan kemudian berjalan ke villa bersama Harvey York. Saya melihat ada lusinan orang di villa saat ini, yang semuanya tampaknya adalah pengusaha kaya dari Jinling. Meskipun Lilian Yates dan Simon Zimmer belum datang, mereka dapat melihat bahwa orang yang bertanggung jawab sebenarnya adalah pria dan wanita yang tidak dikenal Harvey York. Pria dan wanita tidak terlalu tua, mereka berusia kurang dari 30 tahun, pria itu memiliki ekspresi yang sederhana dan jujur, dan wanita itu memiliki selera yang dingin di matanya. Melihat Mandy Zimmer mendekat, pria dan wanita itu menyapanya, dan pria itu berkata, "Oh, saudari Mandy, mengapa kamu menghilang begitu saja? Hari ini adalah perjamuan ayahku, dan kamu adalah setengah tuannya, jadi tidak bagus. Meskipun kamu adalah putri kandung ayahmu, lebih baik makan camilan seperti ini." Sambil berbicara, wanita itu juga datang dan menatap Harvey York dengan ekspresi kejam. "Mandy, bukankah ini mantan suami menantumu yang datang ke rumah? Kudengar dia menangis dan memohon padamu untuk menikah lagi dengannya. Aku berkata kepadamu, jangan pernah setuju dengan pria seperti itu. Ngomong-ngomong, nama keluarga adalah York, kamu datang ke sini untuk mencari rekonsiliasi, bukankah kamu tidak membawa apa-apa? Apakah kamu tidak akan berbohong kepada saudara perempuanku yang baik dengan mulut?" Saat dia berbicara, pria itu tersenyum. Rowe memandang Harvey York tanpa tersenyum, dengan rasa iri dan kebencian di matanya. Meskipun istrinya terlihat baik-baik saja, dibandingkan dengan saudara perempuan Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer, dia jauh lebih buruk. Melihat Harvey York dan sepasang saudara perempuan terkemuka ini menjalin hubungan, dia sangat cemburu sehingga dia hampir muntah darah. Oleh karena itu, dengan beberapa pemikiran lain, sejak dia mengetahui bahwa Mandy Zimmer telah bercerai, dan dengan saran Lilian Yates, dia siap melakukan segala daya untuk menghancurkan kemungkinan Harvey York dan Mandy Zimmer menikah lagi. Harvey York melirik pria dan wanita itu dengan penuh minat. Ini seharusnya yang dikatakan Mandy Zimmer, anak baptis dan menantu perempuan yang baru saja ditemukan Simon Zimmer dan Lilian Yates di Jinling. Nama anak baptisnya adalah Bitor Zuazo, dan nama menantu perempuannya adalah Lina Stobe. Harvey York melirik Bitor Zuazo dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan tenang, "Aku membawa hadiah." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4099, hahaha, apakah kamu membawa hadiah? Bitor Zuazo menyeringai dan matanya tertuju pada kantong plastik di tangan Harvey York. "Bukankah ini yang kamu bicarakan? Datanglah ke Jinling untuk melihat orang tuamu, minta rekonsiliasi, dan pegang kantong plastik. Kamu malu." Sebelum Mandy Zimmer bisa mengatakan apa-apa, Bitor Zuazo sudah mengambil keputusan sendiri. Mengambil langkah ke depan, dia menyambar kantong plastik hitam dari tangan Harvey York. Membuka. Benda segar seperti lobak yang digali muncul di bidang pandang semua orang. Lobak. Baru saja ditarik dari ladang sayur. Kemasannya sangat lusuh, dan ada di dalam kantong plastik. Apakah benda ini bernilai $10? Tidak heran orang tuamu mengatakan kamu sampah. Datang dan minta kompaun, bawa hadiah seperti itu. Hal-hal yang tidak bernilai $10, apakah kamu malu? Keluar dari sini. Keluarga Zimmer kami tidak menyambutmu. Mengikuti kata-kata Bitor Zuazo, orang-orang Simon Zimmer dan Lilian Yates di sekitar mereka, para pejabat yang baru saja bertemu di Jinling memandang Harvey York dengan ekspresi aneh. Mata mereka penuh dengan jijik dan jijik. Mereka merasa bahwa keberadaan Harvey York telah menurunkan tingkat pertemuan kecil mereka. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia tahu bahwa hanya sedikit orang yang tahu tentang Gunung Changbai Tianshan. Melihat penampilan Harvey York yang tidak tergerak, semua orang mengira menantu laki-laki yang datang ke rumah ini tahu bahwa dia malu, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali, Bitor Zuazo sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Harvey York. "Kemarilah,
mari kita lihat hadiah yang saya siapkan untuk orang tua saya kali ini. Ini adalah kaligrafi dan lukisan Tang Yin di dinasti Ming. Sambil berbicara, Bitor Zuazo dengan bangga mengeluarkan gulungan kaligrafi dan lukisan, dan menyebarkannya langsung di atas meja kopi dengan wajah bangga. Harimau turun dari gunung. Ini adalah karya terkenal Tang Yin di tahun-tahun terakhirnya. Untuk benda ini, saya bertarung dengan beberapa kolektor, dan akhirnya menghabiskan 100.000 yuan untuk mendapatkannya. Adapun yang asli, nilainya mungkin meningkat 10 kali lipat. Bitor Zuazo menginginkan hadiah berharga dari dirinya sendiri untuk menunjukkan rasa superioritasnya, dan dia juga ingin menonjol di depan Mandy Zimmer. Yang paling penting adalah dia ingin mendapatkan persetujuan dari Simon Zimmer dan Lilian Yates, dan menemukan kesempatan untuk memanjat naga dan Phoenix. Dan menggunakan Harvey York untuk membuat keributan dan membandingkan, itu yang terbaik. Nama keluarga adalah York, ingat, kedua orang tua adalah tokoh besar dari keluarga besar. Dari eksekutif tingkat tinggi dari kamar ke-9 keluarga Zimmer dari 10 keluarga teratas. Jika kamu ingin memberi mereka hadiah, kamu hanya bisa memberi mereka yang terbaik. Jangan gunakan lobak berlumpur semacam itu untuk membodohi orang. Mendengar ibu mertua Bitor Zuazo menjual melon, semua orang yang hadir tercengang. Hanya dapat dikatakan bahwa hadiah senilai 100.000 adalah masalah besar. Dan lobak Harvey York dengan lumpur benar-benar tidak ada di atas meja dibandingkan dengan ini. Bitor Zuazo, kuakui hadiahmu bagus. Mandy Zimmer memandang Bitor Zuazo dengan sedikit cemberut. Namun, hari ini hanya perjamuan keluarga biasa, dan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka ingin memberikan hadiah. Dan aku suka lobak, selama itu sesuatu dari Harvey York, aku menyukainya. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Harvey York meliriknya dengan heran, tidak menyangka wanita ini akan begitu ke arahnya. Cynthia Zimmer tidak tahu dari mana asalnya, dan berkata, itu benar, iparku bukan orang yang mungil, benda ini jelas bukan lobak. Aku mengerti, ini bukan lobak. Bitor Zuazo mencibir. Tidakkah menurutmu lucu mengatakan ini? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4100, meskipun aku bukan putra kandung orang tuaku, aku hanya anak baptis tanpa identitas. Tetapi saya juga tahu betul bahwa saya harus berusaha sebaik mungkin untuk menghormati orang tua saya, membuat mereka bahagia, dan memuaskan mereka. Selama mereka bisa tertawa sedikit lagi, bahkan jika saya menghancurkan seluruh kekayaan bersih saya bersedia. Tapi ketika aku datang kepadamu, itu hanya asal-asalan, dan itu berubah menjadi hati. Hei, sepertinya aku orang luar. Menjadi baik kepada orang tua dengan sepenuh hati tidak sebaik lobak dengan lumpur. Setelah mengatakan ini, Bitor Zuazo tampak sedih, dan kemudian berpura-pura kuat. Lina Stobe buru-buru mendukung Bitor Zuazo, yang sedikit gemetar dan pusing saat ini, dan berkata dengan lembut, Bitor, sudah berapa kali aku mengatakannya. Meskipun kamu memperlakukan orang tuamu sebagai anakmu sendiri, tetapi darah orang lebih kental daripada air. Keluarga, bagaimana mungkin kamu bisa membandingkannya? Mendengar ini, ada desahan dari sekeliling, melihat ekspresi penyesalan Bitor Zuazo. Ya, sekarang jarang melihat putra berbakti Bitor Zuazo seperti itu. Zimmer dan Mes. Yates tidak memiliki keturunan. Ini adalah keberuntungan mereka untuk bertemu dengan anak baptis yang berbakti pada usia ini. Yang paling penting adalah Bitor Zuazo lebih berbakti kepada mereka daripada putri kandung mereka. Lukisan dan kaligrafi Tang Yin senilai 100.000 ini mewakili hati yang tak terbatas. Dikatakan bahwa anak perempuan yang sudah menikah adalah air yang dicurahkan, tetapi hasilnya belum datang. Jika kamu menikah, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak baptis. Saya pikir Zimmer dan Mes. Yates harus menyerahkan properti mereka kepada anak baptis Bitor Zuazo ini. Kamu tidak bisa memberikannya kepada serigala bermata putih ini. Kamu. Mendengar kata-kata para tamu ini, Cynthia Zimmer memerah karena marah. Di sisi lain, Mandy Zimmer terlihat sedikit lebih dingin. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa tamu-tamu ini telah dibeli oleh Bitor Zuazo dan istrinya sejak lama. Bitor Zuazo ini tidak hanya mendambakan kecantikannya, tetapi juga percaya bahwa hak untuk berbicara di ruang ke-9 keluarga Zimmer ada di tangan Simon Zimmer, jadi dia ingin membuat ini. Marahlah. Meskipun lobak berlumpur saya tidak bernilai 10 yuan, itu lebih berharga daripada barang seseorang. Pada saat ini, Harvey York berkata dengan ringan. Bagaimanapun, orang tua kita, putra palsu, membuat lukisan palsu ini, tetapi itu bahkan tidak bernilai $10. Mendengar ini, penonton langsung terdiam. Lukisan palsu. Tidak bernilai $10. Semua orang memandang Bitor Zuazo dengan heran. Kamu kentut. Saya menghabiskan 100.000 yuan untuk lukisan ini dan membelinya. Dari anak yang hilang. Untuk benda ini, aku hampir melawan beberapa kolektor di Jinling. Benda ini telah juga melewati kewenangan. Nilai penilaiannya setidaknya 1 juta. Bagaimana itu bisa palsu ketika mencapai menantumu dari pintu ke pintu? Mendengar Harvey York menanyai dirinya sendiri, Bitor Zuazo hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dia buru-buru mulai menjelaskan. Nama keluarga saya adalah York, saya ingin Anda meminta maaf,
untuk masalah ini. Dia sedikit tegas. Jika tidak, masalah ini selesai. Lina Stobe juga memandang Harvey York dengan tatapan jijik. Harvey York, aku telah mendengar ibumu menceritakan banyak hal kepadamu akhir-akhir ini. Kamu adalah menantu yang naik tahta bersama Mandy. Apa yang kamu ketahui tentang kaligrafi dan lukisan? Sudah kubilang, kamu bisa makan sembarangan. Jangan bicara omong kosong. Jika Anda melakukan ini lagi, saya akan meminta Anda bertanggung jawab atas hukum raja. Banyak orang bereaksi ketika mereka mendengar kata-kata Lina Stobe. Saya hampir tertipu oleh sampah ini sekarang. Menantu pintu, apakah dia masih bisa mengerti kaligrafi dan melukis tingkat lanjut? Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.